Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana Soro Minang TV sadonya yang ada di rumah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih bisa kita bertatap muka bersilaturahmi dalam program yang rutin kita lakukan di setiap Ahad, yaitu dialog publik. Nah, Dunsana Soro Minang TV yang ada di rumah, kami all crew Soro Minang TV sadonya tentu tetap berdoa kepada Yang Kuasa supaya Dunsana pemirsa Soro Minang TV tetap selalu sehat, tetap selalu berbahagia bersama keluarga, dan tetap selalu sukses di dalam kegiatan sehari-hari. Dan tidak lupa juga kita menyapa Dunsana pemirsa, kini kita berada di SM Cafe, dialog publik ala cafe ya. Kalau Pak Riki mengecek tadi ala Batam atau ala SMTV ya, ILC Batam. Dunsana Soro Minang TV dan pemirsa yang ada di SM Cafe, kami ucapkan selamat datang di SM Cafe. Silakan dinikmati menu-menu kami yang masih belum begitu lengkap, tapi paling tidak bisa menemani duduk santai bersama teman, bersama kerabat, dan bersama keluarga. Oke Dunsana, sesuai dengan flyer yang telah kita sampaikan, Ahad 12 Juni 2022 kita melakukan dialog publik edisi kedua dengan judul Ormas sebagai Sarana Kaderisasi Kepemimpinan. Nah, untuk itu bagi Dunsana yang masih ada di Tiban, di Sekupang dan sekitarnya, silakan datang ke SMKP untuk langsung melihat live streaming Soro Minang TV YouTube, Soro Minang TV fanpage Facebook, dan web sorominangtv.id. Yang tidak bisa datang ke kafe bisa mengikuti live streaming kita tersebut. Nah, untuk itu Dunsana ikutin dialog kita bersama beberapa tokoh yang insya Allah sebentar lagi kita perkenalkan. Wah, selamat datang Pak Riki. Sikut dulu kawan-kawanan ketua kita. Kita perkenalkan dulu Dunsana sadonya para narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama tentu nak kalian tua dulu nah. Mana tua ibu jawab Pak ya? Tua ibu apa ya? Kenapa lebih sih bulan yang lalu? Bapak Arwin pribadi masih ingat Pak? SHMH ya, AKBP P, AKBP Purnawirawan. Dunsana Soro Minang TV, beliau adalah Ketua IKAPAS Kota Batam, Ikatan Keluarga Pasangan Kota Batam. Assalamualaikum Pak Arwin. Waalaikumsalam. Soro Minang TV, suara Purnawa. Oke. Di samping beliau seorang anak muda yang cukup luar biasa, warga Batam asal Sumatera Barat, yang biasa dikenal dengan politisi surau ya, yang tidak asing lagi bagi warga Batam, yaitu Safari Ramadan. Buya itu gelar atau memang Buya Safari Ramadan? Oh, oke. Assalamualaikum Buya. Masya Allah, terima kasih atas kedatangannya. Selanjutnya, yang membuat acara kita Dunsana dalam dialog publik ini, kita bisa menghadirkan daripada unsur pemerintahan Dunsana Soro Minang TV. Alhamdulillah berkat dukungan dari Pak Riki, beliau merekomendasikan kepala kantor. Tadi saya kepala badan. Tadi awal diprotes sama ibu. Kalau buka resmi Pak Riki ngecek dinas. Oke, kepala badan Kesbang, Kesbang Pol Kota Batam, Ibu Riana Manurung, Ibu SHMH. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Masya Allah, luar biasa ya Dunsana Soro Minang TV. Ya, tetap pakai. Oke. Di samping beliau adalah Bapak Riki Indra Kari. Di samping beliau
Bapak Riki Indrakari di samping juga seorang politisi senior di Kota Batam. Beliau sekarang menjabat wakil gubernur. Ya, wakil gubernur Kepri, tapi Lira ya. Ya, Lombong Informasi Rakyat. Oke. Assalamualaikum Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sana ada pesan sponsor sekali kalau Pak Riki. Nama beliau adalah Riki Indrakari, pengantar orang, beliau orang Indragiri. Tapi hari ini kita membuktikan sebenarnya beliau adalah berasal dari Sumatera Barat. Yuk pergi. Masya Allah. Full berbahasa Minang gitu hari itu ya. Insya Allah. Oke, di sana Suara Minang TV sadonya. Beberapa penulis juga bisa nanti bincang langsung dengan para narasumber dengan tema yang kita sampaikan tadi. Ada Ketua IKSB Segulung yang lagi viral nih ya. Bapak Riki Bapak Riki Kelvin. Hah? Oh, Riki Susanto. Nama backendnya banyak mana? Yang cukup viral, yang membuat sedikit menggeliat IKSB secara umum ya. Assalamualaikum Pak Riki. Waalaikumsalam. Di samping kiri ambo di sana Suara Minang TV ada Pak Andi Zamudra. Pak Andi Zamudra juga adalah salah seorang tokoh Ikatan Keluarga Sumatera Barat untuk wilayah Kecamatan Sekupang. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sofir. Masya Allah. Nah, tolong disorot dua orang penulis anak muda yang memang kita hari ini membahas Ibu Riama tentang masalah kaderisasi kepemimpinan. Makanya kita hadirkan dua orang anak muda. Yang satu adalah Ananda Rizky Hidayat. Rizky Sarif. Oh, sorry. Ananda Sarif Hidayatullah ya. Oke. Beliau Ibu adalah pemenang Ramudo dan Putih Bungsu 2022 yang dilaksanakan oleh Bundokan Doang Kepatang. Selamat datang Sarif, terima kasih banyak. Di samping adalah seorang mahasiswa semester 8 Unair Erlangga Surabaya. Ananda ini cukup aktif berorganisasi baik di SMA 3 maupun selama di kampus di Erlangga Surabaya, dan bahkan pernah terkirim menjadi pertukaran pelajar 1 tahun di Hungaria. Assalamualaikum Ananda Vini. Wah, dia mengamek-ngamek ya. Oke, di sana Suara Minang TV sadonya untuk para pendukung atau teman-teman yang telah bersedia hadir, Pak Donald tolong disorot sebelum kita mulai. Dari tim Lira hadir, terima kasih banyak. Nanti mungkin Pak Riki bisa perkenalkan satu-satu dari tim Lira Provinsi Kepri. Dari mana ya? Bersama Ibu ya, tim Lira dan bersama Ibu kan begitu ya. Nah, beserta Bundokan Doang Tiban Baru ya, Bundokan Doang Tiban Baru. Terus ada pula tamu kita yang hadir khusus Pak Riki, coba bayangkan gara-gara ada agenda malam koko dari Bengkong Sarmen. Sebanyak itu 20 kilo ada ya dari Bengkong kemarin ya. 20 kilo, banyak kafe dari situ sampai ke situ. Tapi rupanya beliau-beliau bundo-bundo kita sama bapak-bapak yang hadir ingin mencari seperti apa dialog publik ala SMKV gitu. Mudah-mudahan dialog-dialog yang seperti pernah kami sampaikan kepada Dunsana di rumah maupun di SMKV. SMKV tidak hanya menjadi tempat kita melepas haus, melepas kenyang kalau sedang lapar, tapi hendaknya SMKV bisa dijadikan tempat bagi kita duduk-duduk, berdiskusi dan melahirkan hal-hal yang produktif. Itulah yang kita mau, keberadaan SMKV. Dan Ibu, kami perkenalkan di atas adalah studionya Suara Minang TV. Walaupun tidak seperti studionya RCTI, Ibu, tapi paling tidak bisa insya Allah kalau kita mau podcast dengan Ibu nantinya. Oke, di sana Suara Minang TV sadonya. Seperti apa yang telah kami sampaikan, kita hari ini membahas peran ormas. Organisasi masyarakat adalah tempat bagi orang-orang yang ingin berkumpul dalam satu visi yang sama. Di situ ada beberapa hal, pada prinsipnya lahir adalah adanya kita berada dalam satu teamwork yang sama dalam mewujudkan satu visi.
Tapi memang kadang-kadang kita tidak bisa pungkirin di sana Suara Minang TV sadonyo, baik yang ada di kafe maupun yang ada di rumah. Ada sebagian anggota yang bergabung itu mempunyai tujuan-tujuan yang spesifik. Tujuan-tujuan yang mungkin itu juga positif, tapi tidak jarang ada yang negatif. Bergabung dalam satu ormas-ormas tertentu. Nah, untuk itu, kadang-kadang di tengah masyarakat muncul sebuah sikap yang cukup apatis mengenai organisasi lah gitu ya. Aku ujung-ujungnya politik juga aja. Jadi ada seakan-akan apatisme masyarakat terhadap ormas-ormas tersebut yang nanti orientasinya adalah duit, yang nanti orientasinya adalah kekuasaan. Nah, nanti kini kita coba bahas bersama-sama beberapa tokoh-tokoh, dan bersama Ibu nanti kita minta juga arahan seperti apa konteksnya pemerintah Kota Batam secara khusus untuk melakukan pembinaan-pembinaan termasuk anggaran yang kita singgung nanti ya. Oke, di sana untuk yang pertama kita mencoba bertanya-tanya dulu kepada Pak Arwin. Pak Riki, kenapa Pak Arwin? Kan gitu. Yang pertama beliau yang tua. Yang kedua, beliau murni kini organisasi masyarakat. Posisi beliau tidak seorang politikus. Nah, kita ingin mencari seperti apa, ya kan, sistem kaderisasi dalam sebuah organisasi khususnya di IKAPAS itu sendiri, dan bagaimana pandangan beliau terhadap bagaimana organisasi menyikapi terhadap politik-politik itu gitu. Nah, untuk Pak Arwin kami persilakan supaya Janapo tolong Pak Riki. Untuk Pak Arwin kami memberikan pertanyaan dalam dialog itu adalah jujur karena Pak Arwin adalah salah seorang tokoh warga Batam asal Sumatera Barat yang sekarang juga memimpin paguyuban yaitu Ikatan Keluarga Pasaman ya. Nah, di situ adalah Pak Arwin karena memang selama ini sebagai seorang aparatur ya, tidak bersinggungan dengan politikus dan baru bergabung dengan IKAPAS paling tidak udah berapa lama Pak Arwin? Setahun ya? Setahun setengah ya. Pertanyaannya adalah seperti yang kami sampaikan tadi, bagaimana menurut Pak Arwin tentang kaderisasi yang terjadi di IKAPAS dulu deh gitu, dan bahas sikap Pak Arwin tentang kemungkinan ada persoalan politik yang nanti diarahkan oleh orang-orang tertentu di dalam IKAPAS itu gitu. Silakan Pak Arwin. Pakai mic juga boleh sekalian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV selalu ulang awak. Masya Allah, terima kasih. Pertama-tama saya terima kasih kepada Suara Minang TV yang telah mengundang kami untuk sebagai moderator dalam acara yang paling elok lah istilahnya, untuk menggugah hati semangat anak-anak muda. Cerita lapau kan? Cerita lapau ya. Ya, cerita lapau. Yang saya hormati Bapak Adinda kami, anggota Dewan, Pak Sapari Ramadan. Mudah-mudahan beliau ini sering bersepari, makanya beliau ini dikenal oleh masyarakat Batam. Masya Allah, amin. Ibu Kepala Badan Kesbangpol Kota Batam, Bu Riama, selamat malam Bu. Pak Riki, adik kami, Riki juga nih, tapi Riki Ketua IKSB Seguluang. IKSB Seguluang, Bu. Dan yang lain, Bapak-Bapak pengamat, ya. Selamat malam Ibu-Ibu sekalian yang ada di KP Minang TV. Baik, alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Pak Safril pada kami bisa menjawab, mampu kami. Pertama, ya, organisasi ini adalah betul-betul suatu badan, suatu bentuk wadah dalam menyikapi seluruh bidang aspek yang ada dalam lingkupnya dulu, baru nanti bisa untuk lingkup keluar. Itu sebenarnya. Yang kedua, organisasi ini harus bisa bekerja sama bersinergi dengan pemerintah tempat.
tentunya di sini kita meminta Kota Batam, ya, kita jangan organisasi ini membebankan pemerintah Kota Batam dalam hal-hal lain, tetapi meringankan beban pemerintah Kota Batam dalam bentuk sosial dulu, sosial kemasyarakatan, sosial keagamaan, sosial yang lain itu harus, ya, supaya ada sinergitasnya nampak, ya, bisa mengayomi ke atas, ke bawah, ke samping terhadap warganya dulu. Ya, apabila ini terjadi sinergitas ini, organisasi itu pasti hidup, ya, pasti hidup dan pasti bisa tidak lari daripada anggaran dasar, anggaran rumah tangga dalam satu organisasi itu sendiri. Ya. Ini yang lebih penting, Pak. Ya. Ya, yaitu oleh untuk generasi muda. Oke. Kami selaku ketua, saya selalu ketua IKAPAS Kota Batam. Kemarin harus ada generasi. Ya, ini. Untuk generasi mendatang akan kita cari. Betul. Ya, ada anak muda yang betul-betul jiwa korsa, jiwa juang untuk masyarakat dia dulu di mana dia berada. Di sini banyak organisasi ormas ini, termasuk organisasi kemasyarakatan itu di sini mungkin ribuan, Ya. Untuk Sumatera Barat saja, ya, ada 19 kota kabupaten, belum lagi di bawahnya kabupatennya itu provinsi. Betul. Kita tanya ke Ibu Diama nanti data-data itu. Yang mudah-mudahan itu peluangnya menampung. Ya. Tapi saran kami, apabila sudah dapat organisasi itu disediakan oleh Kesbangpol atau oleh Menkumham, harus dilakukan di Kesbangpol untuk Ya. Priama. Ya, Itu ya. baru nanti bisa ada sinergi dengan Pemerintah kota. Ya. Itu dulu, Pak. Terima Oke, kasih. Pak Arwin, tidak apa-apa, kita lanjut. Kalau seorang Arwin pribadi memang berasal dari sebuah kesatuan kepolisian, ya, berarti jiwa kepemimpinan itu memang bukan IKAPAS yang membentuk, tetapi adalah kesatuan yang membentuk. Tentu kadang-kadang yang menjadi problem alun tantu lai ado orang Pasaman dan AKBP seorang lain gitu ah. Alun tantu lai ado mungkin ketua IKA yang lain yang memang berasal dari TNI, yang memang jiwa kepemimpinan itu jiwa korsa, jiwa korsa tadi itu yang Pak Arwin sampaikan tentu tidak ada sama mereka. Nah, kira-kira kita menyikapi sebagai sebuah organisasi yang kini Pak Arwin memang lah bisa dipastikan seorang AKBP Purnawirawan pantas berada di level ketua atau sebagai pemimpin gitu. The next, Pak Arwin punya sikap terhadap siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan IKAPAS ke depannya gitu. Baik, seorang pemimpin itu Ya. bukan dilihat dari pangkat, Ya, betul. jabatan, Betul. atau kekayaan. Ya. Biasanya kita ini acuk disampaikan, oh siapa yang berpimpin itu kayo, Ya. siapa pemimpin itu pakai tinggi. Ya. Harusnya bukan begitu. Ya. Untuk masa-masa mendatang itu dihilangkan. Ya, ya. Yang jadi pemimpin itu bisa saling mengasah, saling asuh, saling asih. Ya, jiwa yang didapat dalam hatinya itu tidak bisa membedakan antara satu sama lain, ya, baik kaya baik miskin, ya, rela membuang waktu, ya. Waktu ini kalau kita ini dalam hati kita, waktu ini kapan kita bisa, hati kita yang mengatakan, oh saya bisa hadir. Benar. Tapi kalau hati kita berbeda dengan apa kita lakukan sehari-hari, itu tidak bisa jadi orang pemimpin. Iya. Ya, itu yang kita cari. Ya. Semua anggota, semua rasa adik-adik lebih remaja ini lebih daripada kita bisa. Benar ya. Artinya selama Pak Arwin dari 1,5 tahun, tentulah bisa tuh membaca siapa kira-kira yang punya potensial, siapa kira-kira yang memang selama itu benar-benar mau berbuat, mewakafkan diri dan belajar berada dalam satu tim minimal ada di bawah IKAPAS. Kan seperti itu Pak Arwin. Iya, betul. Lah ada orang yang digambar-gambar dalam tanda petik, oh si Anu mungkin ikut pantas, minimal paling tidak ada jiwa itu dalam dirinya, kan begitu ya kan? Iya, betul. Oke, Pak Arwin, kita stop dulu. Kita awak pingin malangkoi Buya dulu. Kalau Buya kok wah agak lama kena sangat kombinasi yang ada dalam diri Buya kini kok cukup luar biasa sebagai seorang organisatoris, ya kan, dari bawah
terus sekarang masih dalam menjadi anggota legislatif. Jadi Buya kok agak kudian senek nabar ya. Oke. Oh, kita dulu ya. Iya. Bu, dialog SMTV. Oke, Pak Riki. Di sana Suara Minang TV, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Arwin, bahwasanya memang beliau bisa melihat dan memantau dari seluruh para anggota daripada organisasi ke ormas yang beliau pimpin, kira-kira mana yang memang mempunyai jiwa yang pada prinsipnya bisa dibentuk, bisa diajak, bisa mempunyai jiwa kepemimpinan, walaupun beliau atau anggota tersebut tidak berbackground seperti beliau yang berasal dari seorang aparatur negara dulunya. Sekarang kita langsung kepada Pak Riki. Pak Riki, pertama sebelum kita mau berbicara tentang masalah bisakah ormas itu menjadi kaderisasi untuk pemimpin di masa yang akan datang, tapi tidak ada salahnya karena memang awak pun secara pribadi Lira aku sejak Pak Riki posting baru kenal jo Lira, wajar kan Bu? Ya mana tahu Suara Minang TV yang di rumah pingin tahu juga banyak sengeneknya, dan silakan memperkenalkan semua teman-teman Pak Riki yang hadir. Terima kasih banyak bapak-bapak dan ibu-ibu dari Lira hadir. Mohon maaf, ngerti bahasa Padang nggak ya? Ngerti ya? Oke, nggak apa-apa. Silakan Pak Riki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berkumpul di diskusi publik ini. Saya juga ingin memperkenalkan rekan-rekan Lira, terutama atasan saya nih Pak Gubernur Lira, Lumbung Informasi Rakyat. Gubernurnya? Masya Allah. Turut hadir Bapak Budi Sudarmawan. Dia sudah merintis organisasi sejak lama, dan mungkin nanti bisa digali dari beliau juga. Ternyata orang-orang yang jadi pemimpin di Tempo Batam hari ini itu juga pernah berkecimpung di aktivitas Lira, termasuk Bapak Arudi Wali Kota. Masya Allah, luar biasa ya. Berarti logikanya Lira berhasil mengkaderisasi pemimpin itu sendiri ya. Oke, lanjut. Kemudian Pak Irna Safei, ini pensiunan dari Dinas Kesehatan, dan beliau sekarang pembina organisasi profesi terbesar di Kepri, organisasi perawat. Tenaga kesehatan. Ya, assalamualaikum Pak. Dan peran beliau tentu juga bersama kadernya bisa menyelesaikan kita melewati masa pandemi ini. Ya. Dan ada Pak Pedo juga dan Ibu yang hadir di sini. Terima kasih. Salam hormat buat Pak Arwin, Buya Sapori Ramadan, Bu Aryama. Ini menarik karena kalau kita men-tracking ke belakang, sebenarnya kita sedang berada di patahan sejarah. Pertengahan sejarah. Patahan sejarah. Oh, patahan sejarah ya. Karena kalau mau jujur, organisasi pertama yang didirikan sebelum Indonesia merdeka itu adalah Serikat Dagang Islam, yang kemudian menjadi formal ketika Budi Utomo didirikan dan dijadikan momentum kebangkitan nasional 20 Mei 1908. Nah, ini didirikan atau digagas oleh kelompok Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia, yang kita tahu sangat minim angkatan pelajar ketika itu, dan kita tahu di 1908 itu Bung Karno mungkin masih berumur 7 tahun. Ya. Dan kebangkitan itu dimulai momentum menggagas sebuah bangsa itu di 28 Oktober 1928. Sekali lagi itu juga bagian daripada organisasi masyarakat yang berkehendak untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ya. Dan sekarang kita juga akan memasuki tahun 2028, 100 tahun kemudahan kebangkitan Indonesia menjadi konsensus bersama untuk menjadi suatu bangsa. Ya. Dan alhamdulillah kita juga dianugerahi di tahun itu bonus demografi. Maka kehadiran Pak Bang Sarip dan Rifini ini memanglah yang menjadi
perlibatan mereka sejak awal. Kalau bicara organisasi nanti mungkin ini sesuatu yang memang ada aturan hukumnya, sesuatu yang didirikan, dibangun oleh secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kesamaan tujuan, sama kegiatan dan seterusnya. Nanti Bu Riyama yang bisa komentar untuk masalah ini. Nah, yang saya mau angkat terkait dengan kepemimpinan. Karena kita bicara ormas, ini adalah proses pengkaderan dan kita tahu suksesnya Cokro Aminoto atau mengkader 5 founding fathers kita, ada Bung Karno di sana, ada Tan Malaka di sana, tapi mereka ternyata punya visi yang berbeda, tapi tetap tujuannya sama. Makanya saya mau mengutip tentang kepemimpinan ini. Mungkin kita bisa belajar dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Ingarso sung tulodo, di depan kita menjadi teladan. Nah, apakah pemimpin yang berada di depan ini dalam situasi yang stabil, normal-normal saja, atau pada suatu situasi yang memang menuntut dia untuk di depan? Dan kita tahu proses kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus itu bukan sesuatu yang digagas, direncanakan, tapi kehendak anak-anak muda yang akhirnya menculik Bung Karno dan Bung Hatta di Rengas Dengklok. Nah, artinya peran kepemimpinan itu ada di anak-anak muda. Nah, inilah yang mungkin ormas yang ada sekarang juga patut membangun jejaring ke anak-anak muda untuk mempersiapkan kaderisasi. Nah, disinilah yang kalau kita bisa katakan kepemimpinan itu harus muncul ketika situasi krisis. Kita ini bukan hanya sedang berada di patahan sejarah, tapi sekaligus momentum adanya perubahan tatanan dunia baru. Sekali lagi ini peran kepemimpinan yang kita perlukan. Kita tahu negara-negara Korea dan Jepang itu keluar daripada menjadi negara maju justru karena memanfaatkan bonus demografinya. Dan kita sedang menuju ke bonus demografi. Kalau kita gagal, maka mungkin bencana demografi yang kita alami. Kemudian yang kedua, Ing Madio Mangun Karsa. Artinya apa? Pemimpin di tengah, dia sebagai motivator, dia sebagai inspirator, dia sebagai yang membangun visi, big pictures-nya, dan sekaligus membangun kesamaan visi. Jadi disinilah peran sebagian daripada kita yang hadir dari hari ini, mungkin termasuk Buya karena posisinya memang ada di posisi legislatif dan Bu Riyama di eksekutif. Peran-peran membangun visi bersama ini artinya bukan visi jangka pendek, Pak, bukan 2024, tapi bagaimana di 2045 nanti kita mewarisi 100 tahun kemerdekaan Indonesia ini dengan generasi yang kuat. Benar. Jadi negara kuat, tetapi juga kuat secara ekonomi, tapi juga kuat secara militer, tentu juga kuat secara teknologi. Nah, anak-anak muda yang paham ini, Pak. Mungkin nanti bisa jadi pertanyaan, kenapa banyak anak-anak muda yang lulus PNS kemarin mundur itu? Benar. Menarik nanti kalau kita angkat. Nah, yang ketiga, Tut Wuri Handayani. Di sinilah peran-peran kami, yang termasuk Pak Aswin juga, untuk ketika krisis itu sudah selesai dan kemudian visi besar kita sudah kita distribusikan, maka saatnya kita mengkader, Pak. Jadi Tut Wuri Handayani itulah kunci pengkaderan. Dan disinilah peran-peran kita yang kadang-kadang ada self interest di sana, yang membuat kita enggan untuk melepaskan posisi-posisi yang karena privilege yang kita terima gitu. Mungkin ini sebagai pengantar. Oke. Pak Riki cukup luar biasa dun sanak Soro Minang TV sadonyo. Pak Riki sedikit tadi menyinggung tentang sejarah bagaimana Indonesia itu mempunyai komitmen untuk lahir, dan itu tidak lepas dari perannya seorang generasi muda yang pada saat itu memang punya semangat yang sangat luar biasa. Jadi bukan dari orang-orang yang tua ingin menjadi negara merdeka, tapi anak-anak muda yang meminta kepada orang tua untuk dimerdekakan Indonesia. Kan begitu, Pak Riki? Oke. Pak, masuk ke Buya. Buya adalah saat ini lebih dikenal sebagai seorang politisi. Pertanyaan sederhana, style
kepemimpinan, karakter dan Buya yang ada sekarang, apakah itu memang dari lahir lah menjadi model itu, atau memang Buya dulu mengais di dalam sebuah organisasi, belajar, akhirnya muncul kematangan atau celah, rupanya jadi anggota dewan, kan gitu. Ini yang kita maksudkan gitu. Jadi artinya apa? Kita mencoba mencari apatisme sebagian kader-kader sebuah organisasi, atau mungkin masyarakat yang secara umum ayu oleh masuk-masuk organisasi, ujung-ujungnya politik. Ujung-ujungnya kepek nah Pak Wina, awaknya laki juga nya kok kan UPE waduh orang wala panek kan gitu. Nah, awak pingin di sana Solo Minang TV pingin mengetahui seorang Safari Ramadan dalam posisi sekarang, apakah kamang saya jadi anggota dewan atau ada step memimpin organisasi-organisasi, banyak belajar dalam sebuah kehidupan sehingga Buya meraih apa yang sampai sekarang itu gitu. Baik, terima kasih Pak Kakanda Sabril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kakanda kita Pak Alin sebagai ketua Kapas, kakak saya Bu Ria Mamanurung. Kebetulan kami ini bermitra di Komisi 1. Iya. Jadi kalau anggaran ormas memang sama beliau. Beko kita cuki ya. Termasuk anggaran kami partai politik beliau juga. Iya. Ini serius saya, kakanda saya Pak Riki, kami dulu sama-sama di Komisi 4. Beliau lebih senior dengan saya nih. Mudah-mudahan nanti di 2024 kami bisa berkumpul kembali. Amin ya rabbal alamin. Ada Pak Riki, KSB Sabulu, ada para tokoh-tokoh masyarakat dari Lira, semua yang hadir di Suara Minang TV. Suara Minang TV, suara orang awak. Terima kasih Buya. Agak lancar mau mengecek malam kok. Aduh. Dek minum teh dulu. Aku ini boleh kok. Minum sangenek. Satu cek iyo jahe rasanya itu jahe. Kalau kita coba tuh deh. Iya jahe itu kan. Ya, coba senilai. Ya. Sabana Jaya. Mantap. Lanjut ya. Baik. Pertanyaan dari Kakanda Sabril tadi. Hari ini apa yang membentuk karakter seorang Safari Ramadan? Ya, benar. Sebenarnya karakter itu dibentuk dari surau. Dari surau, ya. Karena Safari Ramadan kecil itu besarnya di surau. Ayah seorang pensiunan veteran, mak seorang petani, 8 bersaudara. Ayahku punya surau-surang kadang. Nama suraunya adalah Surau Tanjung Bungo. Di situ mengajarkan tentang pengajian tasawuf, pengajian tarikat. Ayahku sebagai ketua, sebagai pimpinan jamaah. Ada jamaah sampai puluh dari Batu Sangka tuh rombongan itu ayah, almarhum ayah. Dibawa ke Bukit Tinggi. Jadi ayah tuh jadi pimpinannya. Jadi di pengajian itu ambo digadangkan di situ, bahkan sampai remaja mengaji di surau. Setelah itu ikut remaja masjid di surau, diajarkan mengaji, diajarkan bersilik, diajarkan berpidato adat. Karena ambo sampaikan, karena ayah seorang datuk, ambo pernah ikut lomba pidato adat Minang, persembahan Minangko tingkat Sumatera Barat waktu SD. Ambo juara 1. Masya Allah ya. Itu yang mengajarkan ayah. Di mana diajarkan ayah itu di surau. Sebentar ya. Siap. Pak Bimred, tolong dicatat, berarti kajian adat bisa Buya misi gak sekali dalam satu sesi ya? Benar nggak? Oh iya, siap. Ya, lanjut. Siap. Jadi karena di surau, jadi belajar mengaji di surau. Habis itu belajar pidato adat di surau, belah diri di surau. Setelah itu disitulah, kalau di waktu ayah mengajarkan di surau, kami ke anak-anaknya harus sholat subuh berjamaah di surau. Bahkan kami yang 8 orang, sampai laki-laki, sampai bersih, disampaikan di ayah. Saya yang dulu beko azan, sembahyang subuh di surau ayah gitu 100 rupiah. Masya Allah. Karena bonus jajan pagi, Bu. Ya. Azan lah sampai Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lebat dulu lah kami datang ke surau itu. Itu membentuk karakter supaya kita kok bangun pagi. Ya. Setelah itu sudah sembahyang subuh, ayah akan mengaji tarikat. Diajarkanlah jamaahnya mengajak umat untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterus sebelum bulan puasa, beko diajaklah ke Bukit Tinggi, jamaah sampai puluh namanya. Di situ kami diajarkan bersilik, diajarkan kami berceramah, diajarkan berpidato adat, bahkan kadang
Kalau ayah kok diundang orang di kabupaten kota yang lain, di tempat-tempat yang lain, sampai ke Pasaman, sampai ke Solo, ke Bukit Tinggi, ayah ikut diajak, diundang, dipanggil oleh orang tuh untuk pidato adat tuh. Iya. Sampai yang boleh diajakkan tuh. Jadi sebagai cadangannya, ambo diajaknya ada ayah, mengawani ayah. Jadi yang membentuk karakter ambo itu dari surau. Makanya Safari Ramadan itu dikenal sebagai Politisi surau. Oke, itu basicnya ya. Nah, itu basicnya. Ya. Jadi setelah itu belajar mengaji dan ambo sekolah. Habis itu waktu kecil, waktu SD SMP itu ambo lanjut ngaji. Ya. Karena ayah seorang pensiunan veteran kan gaji cuma 500 sampai 700 ribu pensiun tuh. Ayah karena ayah seorang datuk kan tidak boleh ke sawah. Ya. Seorang datuk itu tidak boleh ke sawah, tidak boleh manjak-manjak, tidak boleh mangkak-angkek barang barek, tidak boleh menjujung-jujung. Ya. Datuk itu tugasnya adalah menyelesaikan permasalahan anak kemanakannya. Betul. Kan gitu. Sementara anaknya banyak. Udah ada yang kuliah, ada yang sekolah. Jadi karena di saat itu ambo nak mampu, hampir waktu itu tidak sekolah SMA, maka ambo datang melamar di SMK Negeri 1 Batu Sangka. Yo. Jadi baca untuk bayar sekolah tinggal di surau. 3 tahun tinggal di surau kan dah. 3 tahun tinggal di surau, majang mengaji di surau. Sudah sembahyang subuh, ambo siap-siap ke sekolah. Setelah itu pulang sekolah majang ngaji, malamnya mengajarkan privat. Iya. Anak kepala bank BNI Batu Sangka ambo aja. Anak rumah makan Purnama, masih ingat ambo? Iya. Kebetulan anak gadi loh. Ya. Gitu aja mengaji. Gadi Loh nak. Masya Allah. Jadi produksi gitu. Iya. Sesudah itu sadonya lah. Lumayan kita dapat sebulan tuh 5.000. Dari surau dapat 100.000. Tentu biaya sekolah lah bisa kita tutup itu. Ya. Tamat sekolah, pas di sekolah ikut organisasi OSIS, Ya. ikut pramuka. Betul. Ikut ya. Betul. Ikut. Kebetulan nambo mantan ketua OSIS SMK 1 Batu Sangka. Di situ. Betul. Masuklah gerakan-gerakan dakwah di surau, ikut remaja-remaja masjid, BKPRMI, dan setelah itu merantau ke Batam. Di Batam tinggal pula di Mas Haji. Berapa mau tinggal di Mas Haji? 6 tahun. Sampai tahun 2006 balik. Iya. Balik nak tinggal di Mas Haji, lah kenal laku barang tu. Ya kan Kak? Kalian enggak tinggal sudah itu Mas Haji? Dah. Oh, dah ya. Jadi ketika tinggal di Mas Haji, jadi ketua remaja masjid. Ketua remaja masjid Betul Jannah, setelah itu menjadi ketua remaja masjid Kecamatan Batu Haji, setelah itu kini pembina remaja masjid Kota Batam. Masya Allah. Itu anggarannya sama Bu Riaman. Didukung oleh beliau waktu di Kesra. Setelah itu karena ambo sebagai guru Taman Pendidikan Al-Quran, ambo sebagai kepala TPQ saat itu di Masjid Betul Jannah, dan akhirnya dipilih oleh kawan-kawan menjadi ketua guru-guru TPQ Kecamatan Batu Haji. Karena di organisasi guru-guru TPQ, para aktivis, para pergerakan itu muncullah ide kawan-kawan. Ya. Supaya guru-guru TPQ kok tidak dipandang sebelah mata orang. Kalau kita usung dari Satu guru TPQ kok, bahwa guru TPQ kok dibuktikan bisa menjadi anggota dewan. Iya. Ini menjadi motivasi untuk anak-anak kita. Karena dukungan dorongan dari kawan-kawan, termasuk juga orang awak, ambo banyak ikut organisasi yang lain juga, akhirnya jadi anggota DPR di Kota Batam. Itu dibuktikan kepada ambo kalau KTPQ kan dah. Ambo datang ke surau-surau ke TPQ mau sampaikan, nah jangan lupa aktif di remaja masjid, jangan lupa untuk ke masjid, jadilah para aktivis-aktivis masjid. Betul, jangan malu jadi guru ngaji. Guru ngaji hari ini bukan hanya sebagai guru ngaji. Hari ini telah dibuktikan oleh Safari Ramadan, guru ngaji itu ternyata bisa menjadi anggota DPRD Kota Batam. Bahkan memimpin partai. Bahkan 2 kali memimpin ketua partai PAN Kota Batam. Iya. Karena dahulu para politisi bangsa kita, apakah itu Muhammad Nasir, apakah itu Buya Hamka, apakah itu Tan Malaka, dulu pemimpin bangsa kita kok bukan dari pengusaha-pengusaha. Iya. Dulunya adalah pemimpin bangsa itu adalah orang-orang pergerakan. Buya Hamka dengan Muhammadiyah, Ya, benar. almarhum biasa Pak Marif dengan Ya. Muhammadiyahnya, Ya. Presiden Gus Dur Hidayat Nur Wahid NU-nya. dengan NU-nya, Ya. atau dengan Muhammad Nasir dengan Masuminya, Ya. dan para Yusri Liza Mahendra, Tan Malaka, itu Ya. semakan organisasi masyarakat yang dulu bukan pengusaha-pengusaha yang memimpin bangsa ini. Pemimpinan bangsa ini dulunya dipimpin oleh orang-orang pergerakan, tapi sekarang mulai bergeser.
kepemimpinan negeri kita, apakah itu para politisi, apakah itu eksekutif, sekarang malah diambil alih oleh orang-orang yang punya duit. Stop dulu sampai di situ. Kunci bergesernya kepemimpinan dari orang kaya, dari orang yang lahir dari bawah, yang memang punya vision yang cukup luar biasa memimpin sebuah organisasi atau bahkan negara itu sendiri, kini beralih ke orang yang banyak gepeng. Stop sampai di situ dulu ya. Di sana Suara Minang TV sadonya kita mendapatkan satu poin penting dari Buya Sapari Ramadan adalah memang apa yang ada sama Buya pada saat ini bukan hanya ditempa oleh beberapa, tadi ada disinggung tentang OSIS ya, ke pramukaan di SMK Negeri Batu Sangka. Itu merupakan suatu wadah bagi seorang Buya muda untuk mengembangkan diri kan gitu. Tapi rupanya memang kalau bak kecil orang Pak Riki kok nangka jadi manci itu dari ketek lah nampak ikulnya kan gitu. Karena beliau digadangkan di surau dari orang Gaek, karena kebetulan orang Gaek beliau adalah orang surau ya. Jadi artinya adalah sudah ada dua hal yang membuat seorang itu bisa menjadi pemimpin. Memang lingkungan terkecil yang membentuk dari awal, plus dengan beberapa organisasi di masa depan pada saat muda dan remaja itu sendiri. Oke, terima kasih Buya. Berikut kita lanjut cerita berikutnya, Bu. Sekali lagi awak ingin konfirmasi, Ibu memang fasih sampai bahasa Padang kan Bu? Ibu Riyama Manurung ya, Ibu Riyama Manurung. Awak tadi ragu-ragu ke bawah Minang, rupanya beliau lama di Pekanbaru. Kalau di Pekanbaru, alhamdulillah memang insyaallah bisa berbahasa Minang ya Bu ya. Host Suara Minang TV mewakili teman-teman Polkuru Suara Minang TV minta maaf Bu, karena memang selama kami Suara Minang TV kalau memang di situ semua bisa berbahasa Minang, maka memang kami memang full Minang dalam membentuk sebuah acara apapun gitu. Nanti terserah Ibu, jika ada pertanyaan dari kami, Ibu menjawab dalam bahasa Indonesia juga tidak apa-apa. Insyaallah orang Minang mengerti bahasa Indonesia. Gitu berarti. Oke Bu. Pemerintah tahu bahwasanya undang-undang berserikat dan berkumpul itu ada. Sampai-sampai pemerintah itu membuat satu badan khusus selevel kepala dinas ya, yang mengurus khusus organisasi masyarakat ataupun organisasi politik itu sendiri. Sebenarnya secara umum sampai sejauh mana tanggung jawab pemerintah tersebut untuk membina organisasi-organisasi masyarakat ataupun organisasi-organisasi politik tersebut sesuai dengan undang-undang itu Bu gitu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Suara Minang TV, suara orang awak, Masya Allah, luar biasa. Itu dulu. Jadi kok dipakai bahasa Indonesia, alhamdulillah. Kok harus bahasa awak, bahasa Minang jadi juga. Campur-campur aja Bu. Sebab Pak Riki tadi campur aja. Campur ya betul. Ya. Jadi yang ambo hormati tentu Pak Arwin sebagai Ketua IKAPAS, Mitra Kesbangpol pastinya. Ya. Kemudian Buya Sapari Ramadan, anggota DPRD Kota Batam Komisi 1 yang jelas-jelas memang mitra Kesbangpol. Kemudian di sebelah kiri saya sebenarnya ini politikus yang saya sukai dari awal saya masuk ke Pemko. Masya Sebelum Allah. ke Pemko, waktu saya masih di Mahkamah Agung, masih di Pengadilan Agama, sebenarnya sebelum dengan Buya Sapari, saya sudah suka dengan beliau dalam makna yang positif ya. Betul, saya mengikuti sepak terjang beliau di kegiatan-kegiatan baik di partai politik maupun kegiatan beliau di masyarakat. Selanjutnya semua yang hadir yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, mohon maaf.
Awak ingat sado dulu, insya Allah ingat sado yang dalam di ruangan kau. Founding fathers kita, Insinyur Soekarno pernah ngecek. Agi ambo 1000 orang gaek, ambo cabai semeru sampai ke angka-angkanya. Iya benar. Tapi agi saya ambo 10 pemuda, ambo akan guncang dunia. Masya Allah. Artinya sebenarnya tidak terlalu banyak awak yang dalam ruangan cukupnya berdua saja. Wah, tepuk tangan untuk anak muda yang dihadirkan pada hari ini. Awak yang tua-tua kok lah banyak lah, ini berdua lah cukup. Betul. Tapi ya, lah bergeser lah tuh ibu-ibu tuh. Baru disambil lah pulang lah nah. Bu udah kasinan, makasihnya udah kasinan bu. Ya. Jangan pulang loh. Jadi kalau terkait organisasi kemasyarakatan, undang-undang dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia lah Jaleh, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi masyarakat. Kemudian aturannya ada di Permendagri Nomor 56 Tahun 2007 Baleh. Oke. Itu tentang tugas pokok dan fungsi Kesbangpol, pemerintah dalam hal ini Kesbangpol, untuk melakukan pengawasan terhadap organisasi masyarakat. Kemudian ada Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 Balejo tentang kewajiban organisasi masyarakat, IKAPAS dan lain-lain, termasuk BMGK dan lain-lain, semua organisasi masyarakat yang dibentuk yang ada di Kota Batam, untuk melaporkan ke pemerintah daerah. Dalam hal ini tentu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Benar. Itu untuk yang diketahui oleh seluruh sana suara kita. TV ya. Kalau ada organisasi lah dibentuk, organisasi itu awak lah tahu lah, kumpul-kumpul orang punya visi dan misi sama, awak gue. Ya. Organisasi itu dalam aturan ada dua, berbadan hukum, jauh tidak berbadan hukum. Ya benar. Yang berbadan hukum itu ada perkumpulan, ada yayasan. Ya. Nah, kalau ini berbadan hukum berarti ini terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Benar. Tetapi kalau ini tidak berbadan hukum, ini bisa terdaftar di Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini juga bisa sejak 2006 balik bisa di Kesbangpol aja melapor sih keberadaannya. Oh, oke. Nah, kini alhamdulillah dari 30 provinsi yang ada di Indonesia, 27 provinsi Allah mendaftar keberadaan, Allah melaporkan keberadaannya ada di Batam. Jadi di Batam adalah 27 provinsi. Paguyuban. 27 dari 27 provinsi. Ya. Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, 29 lah melapor ke Kesbangpol. Kemudian paguyuban yang di bawah tingkat kota kabupaten itulah ada 72. Masya Allah, ya. Nah, gitu. Entahlah kok IKAPAS lah masuk atau alun, tapi rasanya Allah. Kalau alun bisu beliau datang ke ibu. Tadi tugas Kesbangpol melakukan pembinaan di Permendagri 56. Di 57 ormas-ormas silakan melaporkan keberadaannya. Kemudian di Permendagri 58 akibatnya maknanya akibat dari setelah melapor imbasnya ada pemerintah boleh Buya Safari lah oke atau enggak. Iya. Mengucurkan dalam tanda petik anggaran yang dibutuhkan oleh organisasi masyarakat tadi yang sudah berbadan hukum atau belum berbadan hukum tetapi Allah melapor ke Kesbangpol. Iya. Kok Allah melapornya tapi dia minta titik tentu awak coret sih. Iya. So sabui ke Buya Safari. Kok dia proposal Buya, tapi alun tak daftarnya tuh mohon maaf. Nah, itu ya Bu. Betul. Ini alun assalamualaikum tapi lu minta piti. Assalamualaikum alun nih ke pemerintah, tapi nyala minta lah nyawa kulit piti negara. Itu tidak bisa. Gitu. Jadi di Permendagri 56, 57, 58. Endingnya di 58 kerjasama pemerintah terhadap organisasi tadi bisa membantu kegiatan-kegiatan pemerintah Kota Batam. Jadi kegiatannya boleh apa? Kok seminar, kok pelatihan, kok apa bisa dibuat itu. Anggarannya diajukan, tetapi dengan catatan berdasarkan Permenkeu nomor 33 tahun 2020, ajukan untuk tahun itu ajukannya tahun lalu. Jangan salah Pak Arwin. Minta untuk IKAPAS tahun hukum Desember umpamanya.
tinggal berhari lain. Iya. Gua bepas lah diketuk, beko nggak bisa masuk. Dipaksa bana, batembak bana, nak kena muat. Iya. Ini sebab aturan tuh. Betul. Tembak bana dipasung untuk pemasukan, tembak lah. Itu gitu. Sebab aturan itulah ada. Nah, pengawasan Kesbangpol yang dilakukan berdasarkan Permendagri 56 tadi termasuk mencari organisasi itu sehat atau enggak. Ya. Kalau organisasi tadi enggak sehat, tentu kita dalam verifikasi ada catatan-catatan. Iya. Lalu pertanyaannya organisasi yang sehat tuh bentuknya apa? Iya. Kalau organisasinya lah jalela dibuat akta notarisnya, lah ada pengurusnya misalnya. Kemudian yang disebut sehat itu yang kegiatannya ada, kemudian per 6 bulan organisasi itu menyampaikan kegiatannya ke Kesbangpol. Per 6 bulan. 6 bulan sesuai dengan dua kali setahun. 57. Iya. Jadi setahun 2 kali buat laporan. Dapat PT enggak dapat PT laporkanlah kegiatannya Iko Ikapas lah membuat kegiatan Iko Bu. Misalnya Lira membuat Lira tapi Kota Batam ya enggak bisa provinsi enggak bisa ya. Sebab aturannya APBD Kota Batam untuk anggaran organisasi Kota Batam tingkat kota. Jadi kalau misalnya Lira Kota Batam membuat proposal anggaran dana boleh. Tapi dengan catatan kegiatannya apa, baca lihat dulu gitu. Tentu kita cari lihat dulu kegiatannya. Kalau kegiatannya kama nyewa auto, tidak boleh dia. Tapi kalau kegiatannya memang untuk membantu pemerintah dalam kegiatan-kegiatan membangun, baik membangun fisik maupun membangun mental dan pikiran anak-anak muda, silakan. Catatannya adalah kegiatan, bukan membangun gedung. Jadi kalau Buya Safari, Bu Riyama, kamu bangun TPK, mohon maaf nggak bisa dia bodoh. Antan sila ke Pak Sekda itu di sekretariat jadi diambil. Kalau diambil kegiatan ya, tapi kalau bangunan nggak diambil di sekretariat tuh. Beda pos ya Bu ya. Beda pos. Jadi beliau kan pengawal yang paling baik, mengawal bana itu kawal bana apa? Bara buah tuh kawal bana tuh. Tapi yang punya nyawa saya kan. Antara kawal. Tentu malam kau tanyuan banget. Jangan punya batu aji aja. Iya, betul. Tentu punya warga Suara Minang Sado harus diperjuangkan. Tepuk tangan dulu. Kalau tak ngamuk beliau mengawak duduk sekolah malam. Iya betul. Jangan batu aji saya. Jangan batu haji saya Bu ya. Sama orang awak tidak di batu aji aja. Betul. Seluruh kota Batam banyak orang awak. Jadi orang awak aja orang Batak loh. Ambur yang makan celah, tidak usah menurung. Jadi Riamu Minang malam kok. Alhamdulillah ya. Riama Minang ya. Orang Batak aja orang Minang tuh Pak banyak kesamaan. Ya. Kamapai ya Wak, sopok aja orang Wak. Kamapai orang Batak ada orang Minang. Dima orang Minang ada orang Batak. Bakawannya tuh jadi bentuk Pak Riki Indrakari Jobur Yamal. Iya, makanya pasangan tadi duduk. Kalau di Komisi 1 bentuk Buya Safari Jobur Yamal. Iya. Kalau salah saya ngecek lah datang Buya Safari lah salah saya Buya gitu. Sama-sama mencari pasar, Mbak. Betul. Ini bagus kita ya, orang awak mencari pasar. Orang Batak mencari pasar, yuk. Iya. Kok orang awak mencari pasar kemana? Manggaleh. Iya. Kok orang Batak, ambo matian nih ya. Iya. Kok orang Batak, Kamancilo. Ambo berusuh-rusuh. Iya. Karena mencari di mana mau bisa mengamen. Orang Batak tuh kalau cieknya main gitar. Ya. Badua main catur, batigo gue trio lasidos, trio lamtama, trio. Ya. Baramte nyo antal ada tahu. Beda kalau orang awak kok suram, badua, batigo sambo sih. Bajalan Tarung. Kalau Buya tentu sebut ini sampaikan tadi dari awal memang beliau terkenal dengan politisi surau. Selesai kami Safari Ramadan, tapi ini tetap Safari Ramadan itu. Pemerintah Kota Batam Safari Ramadan itu sebulan penuh bulan Ramadan, tapi ini sampai gini masih Safari Ramadan. Jadi tidak bisa dilupakan sama luar biasa beliau. Jadi dan sana satu. Jadi terkait organisasi pemerintah Kota Batam welcome. Terutama sejak Ambo mungkin sebagai Kepala Badan Kesbangpol, silakan. Yang Ambo Kewonga bukan PT Ambo. Kalau tadi awak menyinggung masalah PT Jo, masalah anggaran. Ya Pak Irnal, izin Pak Irnal. Ada senyum rambut. Ambo terbuka, silakan. Kalau memang dibenarkan oleh aturan, silakan. Tidak ada larangan, sebab itu bukan PT Ambo. Ambo cuma diamanahkan kini mengelola PT awak sado.
Pak Riki Baye Parkir, Pak Arwin Baye Parkir, itulah yang dikelola oleh kami atas kesepakatan Buya Safari Ramadan tentunya. Kalau lah diketuk, jalanlah kami. Kalau tidak diketuk, tidak jalan-jalan juga kami. Jadi jangan pisahkan antara Ambo dan Buya Safari Ramadan. Kalau berpisah, mereka tidak jalan suara minum. Tidak keluar anggaran soal Minang kalau berpisah antara Safari Ramadan. Jadi silakan. Kalau organisasi tadi lah memang sesuai dengan aturan, kalau yang berbadan hukum lah ada, kemudian banyak persyaratan sebenarnya, keterangan domisili, NPWP, nomor rekening, pengurus yang pasti, kemudian sejak Ambo memang Ambo gue persyaratan ciet lagi tambahan biar mohon maaf sebelum Ambo di Kesra mungkin ada persyaratan Buya Safari Pak Riki. Persyaratannya adalah ada surat pernyataan bahwa kepengurusannya tidak sedang dalam konflik. Oke. Nah, Ikut kan satu poin. organisasi itu kan banyak kepala, banyak keinginan, banyak rencana. Di awal sebelum dapat piti rencananya A, piti lah dapat bisa rencananya jadi X. Benar. Bisa tak? Atau A dan X. Ya, maka persyaratan yang Ambo tambahkan dulu belum ada sehingga Ambo ada tambahan surat pernyataan tidak sedang dalam berkonflik pengurusnya, diketahui oleh lurah setempat. Kalau berkonflik lalu temuan itu bukan masalah Ambo, itu suratnya. Jadi memang harus sedang tidak berkonflik. Kalau kepengurusan itu masih berkonflik, kami tidak akan lagi gitu. Biko bercakap lo masalah piti tidak banyak 50 juta, tapi bercakap panjang lo. Iya, betul. Tidak selesai lo Biko di organisasi sampai lo RT RW lurah sampai lo ke polisi, malu awak. Betul. Yang memeriksa polisi, yang bercakap orang awak, polisinya orang awak, pengadilan orang awak, asal malu awak jadinya. Gitu. Jadi sepanjang sudah memenuhi persyaratan yang Ambo sabui tadi, ada kurang lebih sabalik sebenarnya persyaratannya. Biko kalau aku dibacakan panjang loh, tapi kalau memang ada kita satu yang di situ, baik pemirsa yang di rumah atau yang sedang di jalan, kalau memang punya organisasi segera daftarkan. Artinya karena kita adalah negara hukum, maka legalitas tadi paralu. Itu yang pertama. Itu paralu. Walaupun legalitas dari Kementerian Dalam Negeri dan Kemenkumham itu sendiri. Silakan. Ya. Jadi kan ada duanya, berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Ya. Yang berbadan hukum itu lebih bagus, tetapi hari ini yang tidak berbadan hukum pun silakan laporkan keberadaan ke Kesbangpol. Beko kami membuat tim turun memeriksa administrasi dulu, administrasi oke, kita turun verifikasi faktual. Baca lihat mana organisasi itu sesuai atau enggak. Nah, organisasi tadi dengan catatan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, itu harus wajib, itu syaratnya. Betul. Azasnya tetap harus itu, tidak boleh yang lain. Gitu. Jadi perkembangan hari ini organisasi di Batam luar biasa dan keinginan masyarakat memang sudah banyak untuk melakukan pendaftaran. Selama Ambo jadi kepala badan Kesbangpol, hampir tiap hari ada yang menelpon minta persyaratan. Tapi kadang-kadang lagi persyaratan macet tuh. Nggak tiba-tiba orang. Nggak tiba. Ibu ada pembukaan musrenbang dan lain-lain, Bu, lah bisa minta dana? Bisa minta dana, daftar dulu. Kalau minta dana nggak mendaftar, mohon maaf, mental. Daftar dulu baru. Gitu. Jadi itu yang harus kita lakukan. Betul. Kemudian pengawasan yang dilakukan oleh Kesbangpol termasuk pembinaan, kita setiap 3 bulan sekali melakukan sosialisasi tentang keormasan, baik seminar maupun dialog organisasi, tentang dialog organisasi. Jadi semua ormas-ormas, tetapi tetap ormas-ormas yang terdaftar yang ngawain bau. Situ kelemahannya. Banyak organisasi tapi DI-nya tidak terdaftar, tidak awak imbau gitu. Termasuk Polres kini, Polres dan Polda, termasuk dan Kodim Pak Safari kini lah bertanya, kalau ada organisasi masuk misalnya ke Polres, Pak Yudi itu pasti bertanya, buka bang, itu lah terdaftar, cari alun adanya layan gitu. Jadi kami sudah menyepakati bahwa organisasi-organisasi masyarakat yang memang alun melapor ke Kesbangpol tidak usah dilayan.
Berarti sudah ada koordinasi Sudah. tingkat instansi. Sudah. Jadi mohon kepada Dunsana Sado, kalau memanglah ada organisasi, sekecil apapun organisasi itu segera daftarkan. Urus kalau misalnya lah akte notarisnya Allah, uruslah Sadonya. Kalau yang bisa ke Kumham, alhamdulillah. Kalau tidak bisa ke Kementerian Dalam Negeri, paling tidak lapor ke Kesbangpol. Kesbangpol. Kemudian kalau ini ormasnya nasional itu lebih gampang. Ya. Organisasi tingkat nasional tentu turunannya ke bawah, bentuk lira kan nasional. Betul. Turun ke provinsi, provinsi turun ke Batam misalnya. Itu paling enak sebab kita tidak perlu mencari apanya. Kalah ada ADART nasionalnya, Kumham nasionalnya. Jadi harajo kami tidak terlalu banyak. Tapi kalau yang memang dibentuk di Batam, memang betul-betul berakar di Batam, dibentuk di Batam, maka ini harus HDART Batam. Kemudian ada kebijakan baru, NPWP pun kalau bisa, meskipun ini nasional, NPWP harus NPWP Batam. Lokal Batam. Lokal. Sebab kalau misalnya kita mengagih PT, misalnya banyak bagi, misalnya banyak. Kemudian kan ada pembelian barang, misalnya kalau organisasi kan misalnya ada membeli laptop lah, membeli untuk kegiatannya, misalnya Pak Riki, kan itu ada pajaknya. Benar. Tetap ada pajaknya, pemberlakuan tetap. Nah, kalau NPWP-nya NPWP nasional, pajaknya PAI ke sini, tidak balik ke Batam. Maka kebijakan kami NPWP-nya NPWP Batam, maka PT-nya itu akan balik juga ke Batam, meskipun hanya 0,sekian persen, tetap balik ke kita. Jadi dari kita untuk kita. Ya. Mungkin itu dulu. Ya. Bu, kita bisa diskusi. Nanti yang kita lain. diskusikan Ya. yang lain. Mana tahu kalau kita membuka juga pertanyaan dari Dunsana yang hadir di Soro Minang Cafe. Assalamualaikum Pak Indra, Pak Ono, assalamualaikum. Terima kasih banyak. Untuk kalau entar Pak kita buka, kita masih gantung nih. Dunsana Soro Minang TV, poin yang bisa kita tangkap apa yang disampaikan oleh pemerintah Kota Batam dalam hal ini Ibu Riyama M, Ibu ya. Iya. Ibu Riyama M sebagai kepala badan ya Bu ya, kepala badan Kesbangpol Kota Batam, segera daftarkan organisasi sekecil apapun yang sudah terbentuk di Kota Batam. Kalaupun tidak mempunyai akte notaris, tidak terdaftar di Kemenkumham, tidak ada masalah, daftarkan aja ke Kesbangpol. Berarti itu terdaftar dari Kementerian Dalam Negeri berarti ya Bu ya. Apalagi kalau memang sebuah organisasi yang lengkap legalitasnya dari Kementerian Hukum dan HAM. Karena di situ baru bisa masuk proses pembinaan oleh pemerintah tersebut terhadap organisasi-organisasi masyarakat. Betul Ibu ya? Ya. Celahnya baca assalamualaikum dulu, baru bisa ada pembinaan Ibu ya. Oke. Pak Riki, ada yang terusik sengene dengan statement Bu ya yang terakhir Pak Riki. Dulu para tokoh itu banyak lahir dari pergerakan yang benar-benar belajar dari organisasi-organisasi kemasyarakatan itu sendiri. Akhirnya dia bisa menjadi pemimpin lokal, regional atau bahkan nasional itu, bahkan internasional umpamanya. Seperti Buya tadi mengatakan seperti itu. Kini mulai ada sedikit pergeseran. Orang yang memang dari awal menjadi sebuah kader dalam sebuah organisasi lah begitu matang, pada saat memilih ketua umum tiba orang membuat tas dan mau menjadi ketua umum kopiti sekian, kan gitu maksud Buya tadi itu. Bagaimana pandangan Pak Riki sebagai seorang organisatoris di Lira umpamanya? Kok bisa saja kok Lira umpamanya dulunya tidak orang Lira toh. Tapi karena ini mempunyai sesuatu lah gitu, dan bahkan mungkin dalam tanda petik punya tujuan tertentu, maka dicoba masuk ke organisasi yang sedikit yang ingin ditujunya tadi itu gitu. Nah, apa pandangan Pak Riki terhadap pergeseran dalam proses kaderisasi khusus di level ketua dalam sebuah organisasi tadi itu gitu? Ya, terima kasih Pak Sapri. Jadi mungkin ini pengalaman saya kenapa waktu Pak Budi meminta saya untuk bergabung di Lira itu sekitar Januari, masih sangat baru Pak. Tapi satu yang saya pelajari dari Lira, ini organisasi unik.
Karena ada satu ADRT yang memuat tentang shadow of government, Shadow? pemerintah bayangan. Oh, oke. Jadi konsep pemerintah bayangan inilah yang dulu waktu masih di Dewan, kami kesulitan dalam penyusunan. Dulu kami punya inisiatif ingin APBD itu ada APBD sandingan gitu. Jangan versi pemerintah. Kenapa tidak ada versi Oke. DPRD yang mewakili aspirasi rakyat? Ya. Dan sebenarnya dalam belakangan akhirnya banyak hal-hal yang macam mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Ya. Apa yang menjadi permasalahannya untuk bisa pengelolaan ekonomi itu juga sampai diserap ke masyarakat. Akhirnya ketika dia menjadi ketua LKPP, pembisian Jokowi Ya. bahwa APBD, APBN banyak digunakan untuk kegiatan yang dari impor gitu. Nah, akhirnya kan punya perpres ada untuk terkait kebijakan pembelian barang itu sedang berproses bahwa 40% belanja APBD itu ke depan harus menggunakan e-katalog lokal. Oke, ya. Ini kan sebenarnya opportunity. Ya. Bahwa bagaimana nanti UMKM kita juga bisa mengakses itu. Inilah menjadi kesulitan Ambo ketika ada musrenbang. Ambo kaget, mohon maaf, Bapeda itu pernah dalam temuan laporan kinerja keuangan itu menggunakan dana 12 miliar untuk DED, Pak, untuk kajian. Menurut Ambo itu terlalu besar, bahkan musrenbang. Akhirnya kami usul, oke lah kalau sebesar itu, bisa nggak masukkan kegiatan toolkitsnya kegiatan musrenbang itu balik di kelompok unit bank sampah misalnya, dari daur ulang. Ya. Dan itu kan akan merangsang ekonomi kita untuk tumbuh gitu. Ya. Dan artinya uang kita pun tidak belanja ke toke gitu. Nah, kenapa akhirnya mau menerima di Lira dan menjadi tantangan, challenge the proses aku. Satu, meminta aku tidak perlu jabatan, tapi bisa nggak kita menggandeng kalau bahasanya tadi Ingmadio Mangun Karso itu kan membangun jembatan, Bro. Ya. Nah, sementara kita kan masih ego sektoral gitu sangat tinggi. Benar. Aku tidak bicara tentang pemerintahan, tapi kan bicara bagaimana stakeholders stakeholder pembangunan itu kan ada 5. Ya. A, B, C, G, M. Akademisi dari kampus yang memang itu center of excellence kita yang jarang dimanfaatkan gitu. Kemudian bisnis industri yang mungkin bicara basicnya tentang kewajiban CSR misalnya. Ya. Kemudian community. Nah, community ini paling besar. Community kita hari ini cuma mengalir aja. Nah, kita ingin ke depan bagaimana ini menjadi mitra dari lembaga filantropis untuk pemberdayaan di masyarakat. Kemudian ini juga bisa menggandeng kampus untuk MOU terkait dengan bagaimana bersama-sama masuk ke CSR di industri. Ya. Tapi penyalurannya jelas bagaimana menumbuhkan local hero gitu di pulau-pulau itu. Oke. Jadi bukan melestarikan kemiskinan dengan pola bantuan pangan tunai dan sebagainya. Dan alhamdulillah kabar terakhir Bu Mensos Bu Risma itu sudah melarang penyaluran bantuan langsung tunai ataupun bentuk cash ke usia yang di bawah 40 tahun. Bentuknya dirubah menjadi bantuan ekonomi produktif. Itulah yang seharusnya, sehingga itu terkait dengan kenapa di politik itu orang itu tetap kekeh di situ gitu. Ya. Karena dia tidak membangun modal sosialnya, tapi dia hanya berpikir bagaimana modal politik atau modal finansial itu untuk menyelesaikan hari-hari itu. Oke. Nah, akhirnya di Lira nanti bisa ditanya ke Pak Gub, kita malah direspon positif salah satu perguruan tinggi negeri untuk bekerja sama MOU dan beberapa MOA yang sedang kita gagas. Termasuk juga kampus swasta terbesar di Fakultas Hukumnya untuk sumbangan kajian-kajian tentang Kepri dengan sumber daya lautnya. Nah, itu mungkin yang kenapa di Lira ataupun organisasi ke depan itu harus punya 3 hal, Pak. Punya narasi besar, punya visi besar, big picture untuk bukan hanya untuk self interest saja gitu. Oke. Kemudian yang kedua, ini punya tanggung jawab, mengambil tanggung jawab, dan tidak semua pemimpin
itu berani mengambil tanggung jawab. Ya, Nah, kita tadi bicara tentang Founding Fathers kita, kami berani mengambil tanggung jawab. Benar. Di tengah lingkungan tentara-tentara Jepang yang masih berjaga, kita berani menyatakan kemerdekaan. Itu suatu tanggung jawab yang kolektif. betul, betul. Dan yang selanjutnya bagaimana bisa menjadi jembatan keterhubungan antara akademisi, bisnis, industri, community, dan government atau pemerintah. Pemerintah, ya. Roda gigi yang kelima itu media. Nah, peran dari Minang TV itu adalah unsur media. Oh, Inilah yang menjadi 5 roda gigi pembangunan yang tidak boleh saling menihilkan gitu. Nah, komunitas kita dorong bagaimana dia bisa menjadi jembatan ke pemerintah, menjadi jembatan ke bisnis industri, juga menjadi jembatan ke komunitas gitu. Oke. Sehingga persoalan PR besar gitu itu ya untuk menghadapi tantangan masalah ekonomi dan sebagainya. Kalau mengutip Spider-Man itu, with great power comes the great responsibility. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Riki, cukup luar biasa. Kita mencoba kepada para penulis ya. Tadi Pak Gubernur tadi ya, angkat tangan Pak Gubernur tadi ya. Untuk penulis yang ada di dalam, karena duduk di VIP, tapaso terakhir. Bapak tadi ingin menyampaikan sesuatu atau pertanyaan sesuatu? Oke, silakan Pak. Pakai mikrofon. Sebaiknya Bapak perkenalkan juga diri ya Pak ya, biar di sana Solo Minang TV tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih moderator yang telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Mohon izin Pak Bu, saya Irnal Syafi'i dari Lira Kepri, mendampingi Pak Gub dan Pak Riki, Wagub kami. Ada beberapa yang mungkin akan saya bertanya wabil khusus kepada Kepala Badan Kesbang. Wah. Saat sekarang ini kebetulan sedang hangat juga. Salah satu organisasi yang disebut kami menyebut organisasi profesi. Ya, orang menyebut sebagai ormas, yaitu kasus masalah Ikatan Dokter Indonesia. Oke, ini. Dengan dipecatnya Dokter Terawan. Oke. Ya, Jenderal, Mayor Jenderal TNI AAD, Ya. CKM Dokter Terawan. Itu diberhentikan, akhirnya timbullah riak ya. Timbullah riak, ada organisasi baru. Yang Muncul, saya tanyakan, muncul yang tandingan gitu ya Pak? kalau mereka sebut bukan tandingan. Jadi artinya ada organisasi baru karena sesuai undang-undang ormasan, undang-undang nomor 17, setiap orang boleh bikin organisasi. Benar. Tidak ada larangan. Betul. Kita di sini aja boleh bikin organisasi. Iya. Jadi yang saya pertanyakan, kami juga saya kebetulan sebagai aktivis praktisi kesehatan wabil khusus keperawatan. Iya. Ya, kalau di kampung awak itu yang mantari, dulu tukang sunai. Benar, mantari. Ya kan, dulu tukang sunai. Tukang sunai. Jangan di Siko tuh ada yang pernah mau sunai di Siko. Iya, karena kalau yang anak-anak muda di Batam, masih orang muda tuh. Iya, betul. Ya, betul bersebut, rupanya waktu sunat, waktu saya sunat, yang jualan awak dah lupa. Iya, lupa. Jadi pertanyaannya, persyaratan mendirikan itu apakah cukup bisa di Kesbang Pol di daerah setempat atau memang harus ke pusat? Kebetulan kami sedang berdiskusi pula di Ikatan Profesi Ambo yang terlibat dalam itu ada hal ide-ide muncul akan terbentuknya organisasi baru tersebut. Jadi artinya tidak ada lagi yang one bar itu ya, satu organisasi itu tidak ada lagi, tidak ada satu organisasi. Profesi misalnya. Ini sekarang bukan satu-satu organisasi. Jadi ada PDS ini. Kemudian kami di Prakan juga sudah mempertimbangkan tidak satu organisasi. Karena ada hal kalau satu organisasi biasanya penuh dengan
monopoli yang kuat, sehingga timbullah kasus seperti Dr. Terawan, walaupun Dr. Terawan permasalahannya masih perlu diperdebatkan secara ilmiah. Jadi yang saya tanya kepada Bu Yama, apakah kalau seandainya mungkin Batam jangan-jangan nanti buat sendiri terus akan berdiri salah satu organisasi yang kebetulan saya terlibat. Iya. Kami sudah diskusi di tingkat nasional untuk hal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi alhamdulillah, ya artinya memang saya pernah membaca undang-undang tersebut. Cuman baru sekarang ini mendengar secara terbuka dari pemerintah, dari kepala badan mengatakan bahwa organisasi yang bisa terdaftar, dulu pandangan cara pikir saya bahwa harus berbadan hukum. Ya, benar. Karena begitu kita melapor banyak sekali persyaratannya. Ya. Tetek bengek banyak sekali tetek bengeknya. Tapi dengan penjelasan sekarang ini bahwa mudah sekali tinggal kita daftarkan. Ya. Apakah pandangan ini? Apakah cuma Kesbang Pol Batam gitu? Dan jangan mungkin nanti di tempat lain tidak atau di tingkat provinsi tidak. Artinya apakah kebijakan secara nasional itu ya? Jadi keputusan secara nasional. Iya. Jadi kan begitu kita mendaftarkan banyak sekali perusahaan yang bisa. Dan untuk hal seperti padahal kalau penjelasan dari Bu Rama tadi sederhana sebenarnya. Ya, ya. Karena ada memang mudah-mudahan saya pernah terlibat juga pemerintahan. Dulu kan ada anekdot di pemerintahan. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ini ya. Tapi ini enggak ya Bu ya. Ya. Sekarang saya berani bicara begitu dengan Bu Rama. Dulu saya tidak berani. Karena udah pensiun. Ya. Jadi ini mungkin dua pertanyaan ini titip kepada Pak, kemudian juga Buya sebagai anggota dewan ya, bisa menyuarakan hal seperti ini. Artinya memang bahwa kita diberikan kebebasan untuk menerima organisasi tentu yang bertanggung jawab. Ya Pak, saya rasa mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Irnal. Kalau anekdotnya tadi, alhamdulillah saya nggak pakai itu Pak. Kalau memang bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Itu zolim namanya. Zolim ya Bu ya. Itu zolim. Apalagi di sebelah saya ada politisi surau, dosa. Dosa jariah ya di Indonesia. Ya, betul. Jadi saya punya prinsip, termasuk saya dulu dengan Pak Riki Indrakari di Dinas Pemberdayaan Perempuan. Mana yang bisa saya permudah, saya permudah. Karena tugas saya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Pegawai negeri itu kan dua, Pak Irnal pasti paham betul. Pegawai negeri itu kan cuma dua, abdi negara dan abdi masyarakat. Artinya, saya ini sebenarnya siap untuk disuruh-suruh oleh Pak Arwin nih gitu. Sebagai masyarakat. Benar. Semua warga Minang sekota Batam mau nyuruh-nyuruh saya boleh. Benar. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Gitu. Kenapa? Karena saya adalah abdi masyarakat. Ya. Sepanjang masyarakat datang ke kantor Kesbangpol, itu bukan kantor saya, itu kantor kita semua. Silakan. Saya selalu bilang begitu. Kantor Kesbangpol itu terbuka untuk semua ormas. Siapa yang mau datang silakan. Kalau saya sempat saya temui, kalau nggak sempat ya kabitnya kan ada yang membawahi ormas. Nah, terkait pendaftaran kan di Permendagrinya jelas Pak Irnal. Kalau terkait dengan Ikatan Dokter Indonesia, saya no comment terkait pemecatan itu. Tetapi kalau dia bicara tentang organisasinya, karena undang-undang membolehkan, hari ini jangankan ID jadi 2, ID 3, 4 pun bisa. Gitu. Kenapa? Karena syaratnya di Permendagrinya jelas. Dia daftar kalau dia kumham minimal 3 suku kata. Itu persyaratannya ada kan Pak? Jadi silakan gitu. Nah mohon maaf nih, di sebelah saya wakil gubernur Lira. Saya tadi mikir, ini Lira yang mana? Ya. Kan gitu. Nah, mohon maaf nih, kenapa? Lira juga ada 2 di Kepri gitu. Di Batam otomatis ada 2. Hampir semua seperti itu Pak Irnal. Kenapa? Karena memang diperbolehkan di peraturan perundang-undangan. Monggo silakan. Nah kami sebagai Badan Kesbangpol ini menghormati semuanya. Sepanjang semua sudah sesuai dengan persyaratan, silakan. Kami tidak boleh memihak, oh karena ini saya nggak kenal, nggak saya terima. Nggak boleh. Tugas saya adalah menerima yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, saya terima.
lira yang sini di Kumham ada, lira yang sana di Kumham ada, sama dengan hari ini. Mohon maaf, saya tadi sampaikan ke beliau, pemuda Pancamarga juga pecah dua. Jangankan itu, hampir semuanya seperti Hampir itu. semua organisasi ya Bu ya. Gitu. Jadi, nah karena di tataran pemerintah kota adalah tataran pelaksana, kami nggak bisa juga menyatakan ini tidak boleh, ini boleh. Karena masing-masing daftarnya di Kumham. Lah kalau di Kumham sudah dikeluarkan, Kumham sudah dikeluarkan, kami mau bilang apa? Bukan kami yang keluarkan kok. Nah, kalau misalnya masih bersengketa, maka kami selalu menyarankan sebagai pembina ormas, selesaikan dulu sengketanya. Jika sengketanya sampai ke pengadilan negeri, ke peradilan umum, maka tentu kami menunggu putusan yang inkrah. Ya, Itu benar saja. Bu ya. Jadi kami nggak boleh menolak dua-dua. Karena sibuk. Mentang-mentang berkawan dengan Pak Riki, saya terima Pak Riki. Tak Iya. berkawan dengan yang sana, saya tak terima. Tidak. Kita profesional sesuai dengan tupoksi saja. Sepanjang memang ada, sudah. Jadi kalau ikatan dokter tadi, kalau emang mau buat, silakan. Kalau Kumham mengeluarkan itu, Pak Irna, tentu yang pertama buat ADART, kan? ADART ke notaris, kemudian didaftarkan di Kumham. Kalau terdaftar di Kumham mau ya silakan. Kumham itu sepengetahuan saya, beda satu huruf aja dia udah mau. Beda sehuruf aja gitu. Satu huruf aja. Dia udah mau misalnya gitu. Iya, iya. Ikatan Dokter Indonesia nggak pakai Batam embel-embel. Ikatan Dokter Indonesia Batam mau dia. Kan aplikasi sekarang. Nah, kelemahannya adalah di tingkat tataran kami, kelemahannya adalah barang itu udah jadi dari pusat. Padahal kalau diverifikasi di lapangan, ini harusnya masih bermasalah. Iya. Tapi saya tidak mau cari masalah. Ya sudah ada, ya sudah gitu. Yang penting kita terima. Nah, kalau dia tidak Kumham, seperti yang saya sampaikan tadi, dia boleh berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Yang berbadan hukum tadi kan perkumpulan dan yayasan. Kalau misalnya yayasan, kalau lira kan yayasan ya gitu. Kemudian yang rame-rame sekarang kan perkumpulan. Mau bikin perkumpulan apa? Perkumpulan orang Minang. Bikin organisasinya Perkumpulan Orang Minang Kota Batam. Jadi, kemudian ada lagi akte notaris Perkumpulan Orang Minang Tanjung Pinang. Bisa, karena berbeda dia. Nah, itu di mana? Itu kan aplikasi Kumham, silakan saja gitu. Nah, itu yang berbadan hukum, yayasan dan perkumpulan. Yang tidak berbadan hukum itu terdaftarnya di Kementerian Dalam Negeri. Itu yang saya sampaikan tadi Pak Irnal. Kalau di aplikasi di Kementerian Dalam Negeri ada namanya Si Ormas, aplikasi organisasi masyarakat. Itu kita kirim dari sini saja, hampir sama dengan Kumham. Kita scan, kita kirim pendaftaran. 14 hari kita akan dapat balasan. Verifikasi data-data yang dikirim, verifikasi keluar. Nah, kalau di Kesbangpol dia bukan pendaftaran namanya Pak. Untuk tidak salah ini ya, malam ini kita jangan salah, bukan pendaftaran tapi melaporkan keberadaannya. Oh, Gitu dia. yang tidak punya legalitas tadi. Baik yang punya maupun tak Oke, punya. oke, siap. Jadi dia lapor, bukan mendaftar, Bukan tapi mendaftar. melaporkan keberadaannya. Keberadaannya berbadan hukum atau tidak, itu bukan masalah bagi kami. Laporkan keberadaannya. Jadi bukan mendaftar dia ke Kesbangpol, tetapi melaporkan keberadaannya bahwa ada organisasi Ikatan Keluarga Pasaman di Batam. Ini dia SK-nya, ini pengurusnya, ini sekretariatnya, ini NPWP-nya, semuanya clear. Kita verifikasi, sekretariatnya ada, layaknya sebuah sekretariat, ada Garuda Pancasila, ada gambar Garuda, ada gambar Presiden Wakil Presiden, selayaknya sebuah sekretariat, ya sudah, gitu. Ada bendera merah putih, ada bendera pasamannya, silakan, nggak ada masalah, gitu. Jadi kalau mau bikin Pak Irnal, saya secara pribadi dan kelembagaan menyatakan nggak ada masalah, silakan sepanjang peraturan perundang-undangannya diikuti, karena ada beberapa persyaratan kan. Kalau misalnya di Kumham dia harus 3 suku kata, misalnya perkumpulan apa, silakan. Soalnya gabungan orang Minang Kota Batam misalnya mau bikin aja gitu. Maka sekarang mohon maaf, untuk tingkat yang ibu-ibu ini mohon maaf. Tadi kan baru disebut nih beliau Bundo Kandul kemarin kita hadir sih gitu. Kontesnya kan betul. Nah, ketua Bundo Kandungnya juga saya waktu itu melapor dan lain-lain gitu. Jangan senyum Mbak, melapor dan lain-lain. Nah, Bundo Kandung ada, kemudian
Mohon maaf nih, orang tua kita bikin yang satu lagi basiba, bikin lagi, daftar lagi, nggak apa-apa ya, lapor lagi silakan. Terus nanti kalau mau bikin apa lagi silakan, nggak apa-apa. Yang perempuan-perempuan, yang anak-anak misalnya mau bikin rangmu dominan, silakan buat. Sepanjang persyaratannya terpenuhi kan, sudah nggak ada masalah. Mau bikin apa saja. Yang penting persyaratannya tadi ada akte notarisnya atau pendiriannya pasti ya, notarisnya, ada pengurusnya, ada sekretariatnya, ada keterangan domisili dari kecamatannya, kemudian ada NPWP-nya. Sudah, laporkan keberadaannya di Kesbangpol. Oke, Ibu. Jadi jelas beliau sampaikan sepanjang legalitas itu ada, mau lebih dari satu organisasi tersebut, pemerintah Kota Batam khususnya itu akan tetap memproses dia sebagai organisasi masyarakat yang sah di Kota Batam. Di sana saya bilang TV satunya, maaf kamera, nggak nampak ada orang. Cukup luar biasa diskusi kita pada malam hari ini tentang persoalan proses suksesi kepemimpinan dalam sebuah organisasi masyarakat atau bahkan organisasi politik itu sendiri. Dari berbagai macam diskusi yang muncul, rupanya terakhir terjadi pergeseran budaya dalam memilih pimpinan organisasi. Betul Bu ya? Tapi sebelum kita melanjutkan, kita bertanya-tanya ke anak muda. Kok bucek? Boleh tanya? Oh, boleh. Kepada Ananda Sarif atau kepada Ananda Jariah, apa ngerti bahasa Minang? Anak lahir Batam, Bu. Ya. Apa pendapat Vindi melihat dengan judul tadi proses generasi pemimpin di masa depan itu bisa dilakukan daripada keaktifan dalam sebuah organisasi masyarakat itu sendiri. Kira-kira mungkin pandangan mahasiswa, saya tidak perlu aktif loh di BEM, tidak perlu aktif loh di organisasi lain, yang penting saya belajar saja sampai cita-cita, insya Allah saya bisa jadi bupati gitu ya. Kan begitu. Nah, kira-kira pandangan seorang mahasiswa terhadap sebuah aktivitas keorganisasian tersebut, apakah memang itu merupakan sebuah proses saya mau menjadi itu di masa yang akan datang? Silakan. Vindi dulu, nanti Sarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya dibilang apakah aktif dalam organisasi akan membantu menjadi seorang pemimpin yang baik, mau nggak mau pasti itu. Ya. Tapi ini hidup nggak? Dua-duanya. Tapi apakah jika tidak aktif tidak mungkin menjadi pemimpin di kemudian hari atau memimpin pemerintahan? Tentu juga belum pasti. Karena pada dasarnya organisasi di kampus ataupun organisasi lain di luar kampus itu pasti mau tidak mau membentuk karakter mahasiswa ataupun anak-anak muda itu. Kalau menurut Vindi pribadi, yang paling membentuk itu adalah bagaimana caranya kita berinteraksi dengan sesama kita. Jangankan satu kampus, biasanya kita satu kelas aja bisa berbeda pendapat. Dan tapi nggak mesti harus mengikuti organisasi sebenarnya, karena kalau melihat pengalaman terus teman-teman di kampus dengan padatnya kegiatan kampus, sebenarnya ada banyak cara. Kalau misalnya di kampus itu biasanya selain organisasi menjadi aktif jadi pengurus, itu pasti ada kegiatan-kegiatan program kerja yang biasanya dilakukan oleh organisasi tersebut, dan itu akan juga dicari ketua, sekretariatnya dan lain-lain untuk sebagai ketua pelaksana yang bertanggung jawab. Dan biasanya orang-orang yang menjadi ketua pelaksana itu bukanlah pemimpin-pemimpin dari organisasi itu tadi, pasti orang-orang di luar organisasi itu tadi, karena
pemimpin atau anggota organisasi itu pasti sibuknya bagaimana mengurus organisasi tersebut, tapi untuk menjalankan program kerja biasanya diambillah mahasiswa-mahasiswa yang tidak secara langsung aktif di organisasi tersebut. Biasa seperti itu, dan itu pasti juga membantu. Kalau untuk menjadi pemimpin, ibaratnya bagaimana bisa menjadi pemimpin kalau seandainya kita tidak dikenal. Mau nggak mau organisasi membantu kita dikenal dan membuktikan kinerja kita. Ya. Pasti sangat berperan penting. Kalau misalnya diambil contoh Vindi yakin ketika seseorang terlibat dalam organisasi, mereka memiliki tujuannya mereka sendiri. Baik itu kepentingan pribadi ataupun untuk kepentingan masyarakat atau orang banyak. Kalau Vindi pribadi, biasanya Vindi menentukan apa yang menjadi alasan Vindi mengikuti organisasi tersebut. Oke. Betul. Misalnya di dalam kampus, Vindi mengikuti organisasi A, memang bukan BEM, tapi memang tujuannya murni alasan pribadi. Karena Vindi mau mencari relasi. Karena menurut Vindi, organisasi ini ditempati oleh orang-orang yang berpotensi untuk mendukung misalnya karir. Karena alumni-alumninya di organisasi tersebut. Lalu Vindi mencari organisasi di luar kampus yang dapat menjembatani keinginan Vindi untuk dapat bermanfaat kepada orang banyak. Jadi Vindi mengikuti organisasi tingkat Surabaya yang disebut Bina Antar Budaya Surabaya. Jadi secara nasional ini bentuknya yayasan. Kami fokus di bidang pendidikan dan juga intercultural learning. Jadi kami mengirim siswa-siswi SMA untuk belajar ke luar negeri selama setahun dalam program pertukaran pelajar. Lalu juga kami menerima siswa asing dari luar negeri, memperkenalkan bagaimana budaya Indonesia. Mereka belajar selama setahun di Indonesia, dan Vindi merasa itu adalah cara Vindi untuk kembali memberi manfaat kepada banyak, karena di Jawa Timur hanya ada 2, maksudnya organisasi tingkat daerahnya hanya 2, hanya ada di Malang dan Surabaya. Jadi kami menjangkau daerah-daerah lain seperti di Banyuwangi, lalu daerah-daerah yang lebih kecil, dan bagaimana caranya kami memastikan bahwa sebanyak mungkin anak SMA tahu bahwa ada program ini, dan harapannya ya dengan mengikuti program ini atau berhasil pergi dapat membantu mereka menjadi pemimpin atau merancang masa depan mereka yang kelak mereka juga akan bisa berdampak kepada masyarakat. Jadi pasti akan mengikuti organisasi dan memiliki kegiatan yang berinteraksi dengan orang banyak, mau tidak mau akan berperan sangat penting terhadap proses menjadi pemimpin itu. Seperti itu. Oke, terima kasih Vindi, luar biasa ya. Bagi seorang mahasiswa, saya pikir Pak Riki, bagi kita pun mungkin mempunyai 2 dasar yang sama mungkin ya. Satu, bergabung seperti Vindi katakan, bergabung dalam sebuah organisasi di kampus, memang berafiliasi dengan tujuan dia sendiri di masa yang akan datang. Ya kan? Mungkin dia ingin jadi seorang pengusaha. Di kampus ada organisasi entrepreneur umpamanya, kan begitu ya kan? Berarti dia akan bergelut dalam organisasi itu. Berarti dia punya kesimpulan masuk ke organisasi tersebut memang bagaimana menempa dia untuk mencapai cita-cita masa depan. Terus kesimpulan yang kedua, Vindi mengatakan ada memang dasar dia masuk ke organisasi memang untuk kepentingan orang banyak. Berarti itu tidak kepentingan dia. Seperti apa yang beliau sampaikan. Sedikit tadi kita sampaikan, Vindi juga salah satu waktu di SMA 3 mengikuti pertukaran pelajar 1 tahun di Hungaria dulunya. Jadi pada saat keluar setelah selesai mengikuti itu di kampus Unair Erlangga, dia aktif di Surabaya menjadi relawan dalam dunia tersebut. Oke, Sarif. Bagaimana pendapat Sarif sebagai juga mahasiswa dan bahkan sekarang sudah menjadi seorang pekerja juga, sebagai anak muda, generasi muda Minang dalam hal ini, sebagai orang muda Minang Kota Batam tahun 2022, menyikapi keaktifan tujuan dan segala macam Sarif di dalam rangka
membentuk diri di dalam organisasi untuk masa depan itu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, Pak izin. Saya Syarif yang sudah bilang dari SMP udah berkecimpung di dunia organisasi ya Pak. Ya. Berawal dari pramuka, dari OSIS, sampai sempat alhamdulillah menjadi ketua OSIS Ya. di SMK, hingga sekarang menjadi ketua organisasi di Ramudo Putih Bungsu 2022. Alhamdulillah. Selama ini yang saya alami di organisasinya Pak ya, memang cukup luar biasa tantangannya seorang pimpinan organisasi juga, di mana kita diuji kesabaran, mentalitas batiniah kita, diuji pembina, dicuekin segala macam. Memang dari sana organisasi ini kita dididik gitu untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, pada konteks sekarang ini kita membahas kaderisasi kepemimpinan. Nah, untuk menciptakan kaderisasi itu tidak gampang Bapak Ibu. Kalau menurut saya, kita mengajak itu merangkulnya dengan mengajak kawan-kawan ini dengan ayo bisa untuk tujuannya apa organisasi ini, untuk masyarakat, dari pribadi dia untuk apa gitu, keuntungannya untuk masyarakat apa. Jadi kita sebagai manusia memiliki tujuan masing-masing untuk hidup, terutama kita berorganisasi gitu. Benar. Saya juga Pak ingin bercerita waktu itu pernah menjadi ketua pelaksana di acara aksi bersih masjid pada tahun 2017 waktu itu Pak. Waktu itu alhamdulillah dihadiri Bapak Arvin Pak ya. Waktu itu aksi bersih masjid di Masjid Raya, waktu itu yang hadiri ratusan orang, alhamdulillah jamaah waktu itu bersih rame-rame waktu itu Pak. Ya. Nah, jadi di sini saya ingin menceritakan juga bahwasanya anak muda saat ini dibilang untuk berkecimpung di dunia organisasi itu tidak semudah ya Pak Ibu. Soalnya kita ada pemikiran antara anak muda dan pemikiran bapak-bapak yang udah pemikiran dewasa mungkin tidak sama. Yang sekarang anak muda ini berkecimpung pemikirannya dunia digital 4.0. Nah, jadi kita harus mensinkronkan antara golongan yang tua dan golongan yang muda. Ya, benar. Antara digital dan digital yang bilang yang manual ya. Manualnya Pak ya, nah, gitu. Ani lagi Pak, kadang ada nih organisasi. Isinya pengurusan orang tua, namanya remaja gitu ya. Namanya muda, tapi isinya ya di atas 40 tahun. Ya. Saya ini curahan hati saya aja nih Pak ya. Curahan 40 tahun, 50 tahun ke atas, tapi pengurusnya gitu, jadi ketua gitu. Kenapa nggak anak yang umur 20-an, 30-an tahun yang menjadi ketua, pimpinan sebuah organisasi? Mengapa yang anak muda ini menjadi untuk anggota-anggota aja? Harusnya anak muda yang itu dijadikan kaderisasi sebuah kepemimpinan di organisasi tersebut. Nah itu pentingnya Bapak Ibu. Nah itu juga Bapak Ibu, pentingnya anak muda di zaman sekarang, di era sekarang ini. Diprediksi 2020 sampai 2030 ini adalah bonus demografi yang diisukan itu. Betul ya Pak, seperti Bapak Riki bilang tadi. Nah, bonus demografi apa atau bencana demografi? Apakah dari stakeholder sudah menciptakan atau memberikan solusi untuk kedepannya lapangan pekerjaan atau sebagainya gitu? Mungkin dari stakeholder atau legislatif, mungkin dari Bapak Safari, mungkin saya ingin mengajukan pertanyaan tadi, adakah kesiapan atau solusi dari stakeholder atau dari legislatif kesiapan nanti di masa depan bonus demografi tersebut? Mungkin itu aja ya Bapak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar Ibu ya. Saya pikir ini kadai kopi Bu. Wah sudah Iko, kau dapat endaknya Ibu pasan sambal buru-buru itu gitu, ikan asin. Saya ada alun ado aja dimukul ya, lala jahit rasanya kan gitu.
Jadi kepada para narasumber, mohon maaf dengan kondisi yang seperti itu. Inilah ILC versi SMTV ya. Seperti dua orang anak muda tadi, siapa di antara bapak dan ibu ini? Seperti apa yang ibu katakan tadi ya, sebenarnya kami ini nggak perlu lagi kan begitu. Cukup dengan mereka berdua. Dua orang anak muda tadi memberikan sesuatu yang berbeda di antara mereka, padahal itu dengan usia yang hampir mirip, kan gitu. Nah, sebelum satu closing terakhir dari salah satu bapak ibu yang mengomentari apa yang disampaikan oleh anak muda itu, tadi ada pertanyaan. Mungkin Kabuya ditanya oleh si Sarif, atau mungkin juga dengan pemerintah. Kesiapan daripada pemerintah dalam hal ini mungkin legislatif dulu dalam menghadapi bonus demografi di 2030 ya, 2030 itu sendiri. Bagaimana pemimpin orang-orang tua kita yang kini berada di level pemegang kekuasaan, baik itu legislatif dan maupun eksekutif, itu menyikapi kondisi-kondisi 10-20 tahun yang akan datang, khususnya terhadap kepemimpinan itu gitu. Silakan Bu. Ya, baik Kanda. Terima kasih Adinda Sarif. Beliau ini adalah anak muda potensial. Ya. Saya sangat kenal beliau. Ya, mudah-mudahan beliau sukses ke depan. Amin. Masalah bonus demografi. Memang kalau secara nasional tidak mungkin bercerita masalah itu. Ya. Kita masalah kedaerahan. Ya. Nanti ke depan memang penduduk semakin banyak, peluang tenaga kerja sangat sedikit. Jadi solusinya yang pertama, pemerintah tentu seperti Batam yang dahulunya hanya sebagai kota industri, sekarang sudah bergeser, tidak hanya menjadi kota industri tapi telah masuk kepada industri dan pariwisata. Ya. Maka Wali Kota Batam, Bapak Haji Mamarudi, hari ini lebih fokus membangun infrastruktur yang ada di Kota Batam, Yang nanti dinikmati oleh mereka 20 tahun yang akan datang. Tahun akan datang. Ketika infrastruktur dibangun, maka wisatawan baik domestik luar negeri akan masuk ke Batam. Tentu ketika para banyak wisatawan baik luar dan dalam negeri ketika masuk, disitulah kita anak-anak muda hari ini dan anak muda yang ke depan, ini ke depannya harus jelas nih, anak muda yang ke depan yang menjadi harapan, maka harus mampu mengambil peluang itu. Tentu tidak semua harus menjadi politisi. Maka organisasi masyarakat tadi, misalnya paguyuban di KSB, membentuk sebuah bidang yang di situ adalah bidang kewirausahaan, leader entrepreneur, menjadi pengusaha-pengusaha. Nanti orang yang berdatang ke Batam ada oleh-oleh yang dibawa, ada kulinernya, ada cenderamata. Kita anak-anak muda hari ini dan anak muda ke depan harus mampu mempersiapkan generasi-generasi anak-anak muda kita ini yang mampu untuk mengambil peluang itu. Karena tidak hanya semua diserahkan kepada pemerintah, tergantung kepada kita, bisa nggak kita mengambil peluang itu. Pemerintah adalah bakar rajo. Apa kerja pemerintah? Menyiapkan infrastruktur, jalan dibangun, rancak, kurang semakin ramai tiba. Kalau kita tidak mampu mengambil peluang itu, tentu kita akan tinggal. Maka kita selaku orang Minang, penduduk orang awak di Kota Batam, yang penduduk nomor 2, nomor 3 di Batam, tentu kita harus mampu mengambil peluang itu. Harus kita tingkatkan SDM, sumber daya manusia kita. Hari ini Kakanda untuk kita kesadonyo, persaingan kerja sangat tinggi. Betul. Maka yang mampu untuk mendapatkan peluang itu adalah orang-orang yang punya sumber daya manusia. Maka kita sebagai solusi daripada permasalahan demografi ke depan itu adalah kita sebagai orang Minang, kita persiapkan sumber daya manusia kita. Kan itu kena. Terima kasih Bu ya. Intinya adalah menghadapi kondisi 30 tahun yang akan datang, maka mereka harus persiapkan SDM-nya. Salah satunya adalah dengan beraktivitas di organisasi-organisasi. Kan itu nah. Oke, terakhir di sana saya Minang TV sadonya ala cukup lama ya. Kita live streaming dialog publik yang berjudul Ormas sebagai salah satu sarana untuk
untuk mengkaderisasi kepemimpinan di masa depan itu sendiri. Tentu banyak yang alum bisa kita gali karena keterbatasan waktu di malam hari itu. Masih banyak hal-hal yang mungkin ada di pemikiran-pemikiran apa-apa kita, ibu kita dan para penulis yang lain. Tapi memang waktu jua yang yang membuat kita tidak bisa sampai larut malam untuk bercerita tersebut. Oke. Nusana Solomina TV sadanya kita sebelum berakhir dan sebelum kita tutup diskusi publik kita, tentu kita mencoba juga lah bertanya agak sengene atau mungkin memberikan statement agak 5 menit. Pak Andi Samudra sebagai salah satu tokoh masyarakat Minang masyarakat Batam asal Minangkabau yang ada di Sekupang. Nah, ketua ketua IKSB Saguluang dan ketua Yayasan Rawa Abduli wak minta statement sengene sehubungan dengan dialog itu 1-2 menit masing-masing. Pada Pak Andi dulu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sapril, Pak Buya, Ambo Kiro tadi kalau pada belakang paling panjang bagi komentar kan. Rupanya paling sekete, cuma 2 menit. Subhanallah. Sama aja. Walaupun itu Pak Arwin, Pak Riki, Bu Prima, Pak Riki juga dari Info. Ya lah Pak, mau terima aja lah Pak ya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya, tolong sediakan waktu untuk Ambo. Ya, baiklah. Apa-apa yang disampaikan oleh narasumber kita tadi Pak, alhamdulillah sangat kompeten ya, terutama dari Ibu Mariama, Bu Riama ya, menurut di mana mungkin perlu kita catat ya, kami sebagai pengurus IKSB, mungkin Pak Riki organisasi kita lah tertanda dia Pak. Oh itu ya alhamdulillah, macam catatan bagi kita Pak. Ya. Kemudian apresiasi pada adik-adik kita ya, yang merupakan generasi penerus dari kita lah menjelang usia emas lah ya Pak Riki ya. Luar biasa Pendi, you have to experience in Hungary right? Okay, success for you ya. Okay, juga Syarif ya. Jadi pada intinya Pak, mudah-mudahan kita sepakat ya, bahwasanya di dalam organisasi harus ada kaderisasi. Betul. Kenapa demikian? Kita harus memahami satu konteks dalam kaderisasi. Dalam hal posisi, dapat saya sampaikan ini secara ilmiah Pak, bahwasanya posisi kaderisasi yang dalam organisasi ada 2 hal. Yang pertama posisi strategis, yang kedua vital. Artinya apa? Di dalam posisi strategis, kaderisasi ini mengaplikasikan dari fungsi-fungsi manajemen. Ya, benar. Di sana ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Ya. Vital. Organisasi, walaupun sebesar apapun, kalau tidak ada kaderisasi yang posisinya vital itu akan mati. Benar. Ya. Jadi kita harus memikirkan bagi kita yang sudah, mohon maaf saya sampaikan tadi, yang sudah punya pengalaman, ya, mari kita lakukan kaderisasi kita kepada adik-adik kita, anak-anak kita, sehingga nanti kita tidak ada lost generation, tidak ada kita Pak. Benar. Ya. Jadi sebagai closing statement bagi kita, mudah-mudahan ormas-ormas yang ada di Kota Batam, ya, bisa melakukan kaderisasi, ya, baik itu sifatnya pasif maupun aktif. Ya, kita berharaplah mudah-mudahan poin yang aktif ini yang kita minta nih Pak ya. Oke. Sebab semuanya ini dalam kajian ilmiah saya sampaikan ini Pak, ini sudah ada dalam ilmu manajemen. Betul. Karena organisasi itu merupakan sentralnya Human Resources Development Pak. Oke. Jadi organisasi pusat pengembangan sumber daya manusia. Ya. Betul ya? Ya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Kalau para ilmuwan barangkali atau para dosen menyatakan
bahwasanya organisasi itu adalah kumpulan individu atau kelompok-kelompok Iya, benar. yang punya visi, Benar. misi dan tujuan yang sama. Benar. Kalau bagi saya ingin saya tambahkan, di sana ada kata-kata intelektual. Jadi orientasinya adalah kita berharap ormas yang ada di kota kita ini, ya, kita berharap memang benar-benar yang ada intelektualitasnya. Oke. Demikian saja Pak Sapril. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, walaupun waktunya pendek tetapi padat. Pak Riki, mohon komentar sehubungan dengan dialog, apakah kondisi yang ada di Seguluang, Mbak IKSB tadi dan seterusnya, silakan Pak Riki. Tapi waktu 2 menit ya. Lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang tidak panjang kalimat. Selanjutnya mewakilkan kepada yang sudah. Risiko karena waktunya sedikit, jadi kita cuma memberi apresiasi kepada Ibu Rema Manurung ya. Jadi tadi penjelasan Ibu yang sudah panjang lebar. Yang awalnya saya mau bertanya sama Ibu, sudah Ibu jawab ternyata. Mungkin dalam waktu yang lain kami akan datang ke kantor Ibu bersama pengurus, yang ada sedikit kami bertanyakan, dan mengenai waktu sekarang sudah mencukupi. Mudah-mudahan Ibu nanti bisa menerima kami di kantor Ibu ya. Satu lagi saya kasih apresiasi kepada Ramudo dan Putih Bungsu yang sudah dibentuk di Kota Batam 2022 kemarin. Di sini kita sangat berterima kasih kepada Ramudo dan Putih Bungsu, karena di sini mereka bisa belajar itu namanya ada istiadat kepemimpinan Ramudo dan bagaimana cara-cara untuk mengembangkan potensi mereka khususnya di Kurang Awak di Kota Batam ini. Benar. Kami juga punya program di Sagulung kemarin, itu akan memperkenalkan adat istiadat kepada anak-anak khususnya Ramudo. Tadi sisa Sarif menyebutkan di organisasi Ramudo kenapa ada orang tua menjadi pengurus. Kalau bagi kita itu memang tidak lain jadi pengurus, harusnya jadi pembina dan penasehat. Ya. Generasi muda Minang di Kota Batam itu sangat banyak sekali. Bahkan anak yang lahir di tahun 2000-an sekarang umurnya sudah 20 tahun. Itu mereka tidak banyak mengenal yang namanya bahasa Padang. Anak itu sendiri mungkin pakai bahasa Indonesia. Itulah kami menjadi PR di KSB Segulung, memperkenalkan adat Minangkabau dan mengasih pelajaran kepada anak-anak bagaimana kita dulu hidup di kampung, bagaimana cara menghormati yang tua. Ini disebut mama, bapak, ada namanya Uda, Uni, itu mereka belum banyak yang mengetahui. Oke. Jadi syukurillah di Suara Minang TV, Suara Orang Awak itu di sekolah kita bisa mengeluarkan ide-ide kita dan bisa berkooperasi dengan pemerintahan, anggota dewan juga Pak Kuya, Bapak Habib yang semangatnya menggelora saya lihat. Baru pensiun. Ya. Jadi terima kasih banyak. Kami sebagai Ikatan Keluarga Sumatera Barat Kecamatan Segulung sudah diundang oleh Suara Minang TV. Ini mungkin yang sudah kesekian kalinya kami wawancara di sini. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Risma, ada satu sengenek tapi beko di Jawa ya Ibu ya. Umpamanya IKSB Kota Batam sudah melaporkan, terus tingkat kecamatan wajib melaporkan pula apakah ke kota atau ke kecamatan. Mungkin itu salah satu poin mungkin nanti. IKSB telah mendaftarkan sebagai salah satu ormas yang DPP-nya kan begitu. Terus di kecamatan juga terbentuk. Apakah punya kewajiban atau bagaimana nanti Ibu bantu. Sebentar Ibu ya. Ambo sapu sama Ambo. Kalau seandainya ndak Ambo lagi waktu gak semenit ke Mama Ambo, betul nyepecak mau jadi ke belakang. Bapak Ahmad Susiawan Canego, komentar akhir.
Yang pertama dan yang terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada host top 4 Suara Minang TV. Selamat malam Pak Arwin, Buya, Bu Niama, Pak Riki, Gavin, dan Sanambo satunya yang ada di ruangan ataupun yang di luar. Ambo cuma memperkenalkan diri ya sebagai Ketua Yayasan Awak Peduli. Alhamdulillah mendengar dari keterangan dari Bu Niama, kami termasuk yang tertib administrasi. Jadi mulai berdiri 2019, 2020 sudah terdaftar karena kami memilih skop kegiatan di provinsi Kepri, jadi melapornya ke provinsi Kepri, Kes Bangpol provinsi. Dan karena perlengkapannya legalitasnya selengkap-lengkapnya, jadi kami waktu itu cuma setengah jam ya di Pemprov kebetulan sama Pak Os. Jadi alhamdulillah selesai dan ditanggapi langsung oleh gubernur waktu itu. Nggak lama setelah kami upload, kami minta diresmikan. Alhamdulillah diresmikan oleh Pak Gubernur di Golden Front. Yayasan Awak Peduli ini fokus ya, kami ambil skop fokus ke sosial saja. Mulai dari berdirinya sampai sekarang ya kami menjembatani, mungkin ada dari semua organisasi itu nggak tersentuh ke masyarakat bagian bawah tentang permasalahan sosial ekonomi, pendidikan ataupun yang lain-lainnya, dan kami fokus ke sana. Alhamdulillah di belakang kami juga banyak didukung oleh para donatur-donatur yang mempercayai kami. Ya, termasuk juga badan-badan zakat pemerintah yang ada di Kota Batam. Jadi kami malah berani memberikan kepada setiap relawan itu, kita kemarin baru launching itu 1001 kepedulian orang awak untuk Batam Kota Madani. Jadi setiap ada permasalahan silakan dan kita siap untuk membantu. Nah, mengenai sedikit lagi mengenai tema kita malam ini, yaitu peran ormas sebagai wadah kaderisasi kepemimpinan. Ya, kalau kepemimpinan itu di negara kita kan nggak terlepas dari politik jalurnya, Bu ya. Jadi bagi kami menemui fenomena baru ini dari pengalaman, mungkin hampir mirip dengan pengalaman Buya Safari. Jadi ada kesimpulan sedikit saja. Kesimpulannya itu, kalau kita ingin atau jadi pemimpin atau sukses di politik, tidak mesti masuk partai politik, tapi buatlah kerja-kerja yang disukai politik. Nah, kita akan dicari oleh politik. Itu saja mungkin ke depannya pemuda-pemuda juga gitu. Ya sudah, kalau mungkin rasanya berat di partai politik itu, buat aja kerja-kerja sosial. Kami tidak berorientasi ke sana, ke politik, tapi dalam waktu berjalan rupanya malah dikejar politik kami. Ya, terpaksalah kami menghindar-hindar. Itu saja. Jadi intinya, untuk sukses di politik atau untuk mempunyai bergandeng di politik, mau jadi caleg kah, mau jadi apakah, tidak mesti harus masuk partai politik, tapi buatlah kerja-kerja yang disukai politik. Itu saja kami dari Yayasan Awak Peduli menyampaikan sedikit pengalaman dari kegiatan yang sudah kita laksanakan. Oke. Terima kasih. Sukses untuk SMTV, SMKP juga. Suara Minang TV, Suara Awak. Oke, terima kasih banyak Pak Iwan. Bu, terakhir pertanyaan tadi singkat saja sebelum kami tutup. Ya, baik Pak Riki. Kalau organisasi itu sudah terdaftar tingkat kota, maka tingkat kecamatannya sih tidak perlu daftar. Nanti kan kita mengeluarkan surat tanda lapor.
yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesbangpol. Itu saja yang dipakai kecamatan bahwa kami organisasinya sudah terdaftar. Jadi nggak perlu lapor lagi ke kecamatan, nggak. Cukup itu saja. Lagi ya. Jadi kalau DPP lapor ke Kesbangpol, cukup surat lapor Tanda itu lapornya, ya. yang menjadi tanda bahwasanya IKSB kecamatan-kecamatan bahwasanya sudah punya legalitas di Kesbangpol. Di sana saya nanti bisa sebelum kita akhiri diskusi publik yang cukup menarik, Waraso tidak akan pernah bisa cukup waktu kalaulah cerita di Lapau. Tapi cerita di Lapau kaliko mempunyai suatu dan nilai edukasi yang cukup luar biasa bagi kita sadonyo. Baik di sana yang hadir di SM Cafe maupun di sana yang ada di rumah. Sebelum kita tutup di sana, terakhir dari Buya closing. Ya. Ya. Pak Arwin tak closing lo saya benar. Terima kasih. Bismillah. Ya. Mana? Ada nih. Kau ya? Ya, baik. Bismillah. Ya, Bismillah. Sebenarnya aku pesan moral, Ya. pesan moral tegak. Termasuk dengan judulnya. Judulnya adalah tadi itu apa tadi judulnya? Peran ormas Dalam kaderisasi dalam sebagai wadah kaderisasi kepemimpinan. Pesan aku karena background sedang disebut sebagai provinsi Surau. Bahwasanya wadah kaderisasi kepemimpinan yang paling tepat itu khusus untuk orang Minang adalah Surau. Jadi kalau ingin menjadi pemimpin yang baik, mari galakkan kembali gerakan kembali ke Surau. Jadi kepada orang awak yang berada di Kota Batam, gerakan kembali ke Surau kok harus kita bangun balik di Batam. Berjamaah kita di Surau, di masjid, di musola, belajar agama, belajar etika, adab dan sebagainya. Karena di Surau itu kita membangun spiritual, membangun etika. Dan ketika spiritual telah dibangun, etika telah dibangun, semangat kerja itu ada, loyalitas itu sangat tinggi, dan kepercayaan diri itu ada. Dimanapun kita ditempatkan, kita akan bisa menjadi pemimpin yang baik. Menjadi pemimpin itu bukan menjadi anggota DPRD saja, bukan hanya sukses kepemimpinan di politik saja, tapi di perusahaan kan bisa jadi pemimpin. Banyak organisasi-organisasi kita yang ketika beliau jadi ketua ormas, ketua paguyuban, ternyata menjadi kepala dinas kan. Ada yang bisa jadi ke camat, bisa jadi lurah, dan di berbagai perusahaan-perusahaan. Bahkan bagi yang mampu, bagi yang cinta, bagi yang minat di politik, menjadi politisi beliau. Jadi pesan nabo kepada orang awak, anak kemenakan dan sana kita kesadanya, mari balik kita gerakan kembali ke Surau. Mungkin itu saja. Terima kasih Buya. Langsung ke Pak Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ini terakhir Pak ya. Tadi saya pembuka untuk ini saya apresiasi untuk Sonang TV. Betul-betul banyak manfaatnya Bu, terutama dari Bu Yama ya. Banyak pengalaman yang disampaikan oleh Ibu yang bisa saya kutip untuk organisasi ini. Apalagi dari Pak sebelah kita, Pak politisi kita, Pak Ramadan ya, yang selalu separi. Mudah-mudahan di hatinya tidak terlintas, tidak separi terus. Ya pun Ramadan sudah hadir. Banyak ya. Alhamdulillah ini perlu saya mengimbau juga Pak untuk seluruh anak-anak muda ya. Ini perlu dicanangkan dalam hatinya ya, seluruh yang dicapai itu adalah melalui keikhlasan dalam hati. Tanpa keikhlasan itu tidak akan tercapai apa yang baik yang kita ciptakan. Itu yang pertama. Yang mungkin yang lain untuk anak muda juga kami mengimbau untuk memiliki organisasi itu ya, di samping keikhlasan perlu kembangkan wawasan, kembangkan budaya, agama, apa disampaikan oleh Pak Buya tadi, itu harus kita lakukan. Ya, saya tidak terlepas semuanya ini adalah disiplin diri. Kalau kita disiplin diri, niscaya semuanya akan
tercapai ya. Kalau kita disiplin kita ketegasan, disiplin akan datang dengan timbul ketegasan. Disiplin kita tidak ketegasan, harus disiplin baru ada dengan ketegasan. Itu himbauan dari kami Pak ya. Mudah-mudahan semua organisasi yang belum terdaftar silakan disampaikan ke Bu mudah-mudahan Presiden menerima ya. Mungkin saya organisasi paguyuban ya Mata Barat terutama ya. Mohon hilangkan sifat sifat untuk anak muda ya, berjalan bertigo tak boleh di tengah ya. Dalam taipik tak boleh naik di atas ya, takabik tak boleh naik dulu kan taipik tak boleh naik atau puluh tak boleh naik luar. Hilangkan sifat itu, timbulkan sifat organisasi yang seutuhnya. Kalau berbeda agama yang kafah yang seutuhnya. Jadi saya anak muda kita akan kuat, akan hebat, akan berkembang untuk organisasi akan datang. Oke, terima kasih. Pak Erwin, Ketua Kapas Kota Batam. Terakhir Pak Diki, closing. Baik. Terima kasih. Karena sesi terakhir, ini mungkin pesan khusus kepada orang muda. Halo, tes. Karena tadi bicara bonus demografi, maka jadilah bukan generasi pewaris tapi generasi pengganti. Oke, ya benar. Generasi pemimpin hari ini bukan generasi pemimpin yang akan datang. Dan mungkin buat Jack Ma bisa menjadi catatan buat mereka maupun karena yang sudah tua ini. Ketika usia 20 tahun, lakukan kegiatan apa saja yang menjadi passion Anda. Menjelang usia 30 tahun, carilah mentor. 30 sampai 40 tahun, mulailah melakukan seleksi terhadap kita arah mau kemana. Ketika 45 tahun, jadikanlah spesialisasi pengembangan seni budaya ataupun terkait dengan bisnis dan sebagainya. Dan ini mungkin catatan kita yang di luar anak muda, di usia 50 sampai 60 tahun, berinvestasilah kalian dalam harta dan kaderisasi kepemimpinan itu kepada anak-anak muda. Ini Jack Ma yang menyampaikan. Betul. Dan mungkin kalau dilihat dari fase hidup Rasulullah juga seperti itu. Dia membangun trust atau al-amin yang modalnya itu pertama adalah dia memiliki kompetensi, knowledge, skill, dan attitude, kemudian menjadi penjumlah kepada integritas, dan integritas itulah budi pekerti atau pendidikan karakter yang juga menjadi kewajiban di sekolah-sekolah ini. Yang ketiga juga intimasi. Intimasi ini adalah kedekatan kita kepada persoalan-persoalan menyelesaikan masalah di masyarakat. Tapi ada satu catatan, ini juga menjadi kita yang tua-tua ini. Trust sama dengan integrity plus kompetensi plus intimasi minus self interest. Nah, banyak organisasi yang sekarang ini self interestnya adalah untuk baca loncatan. Dan anak-anak muda pilih sendiri organisasinya, karena kalau bahasa Ali bin Abi Thalib itu, jadilah anak-anak kalian karena dia akan menghadapi masa depan yang jauh berbeda dari kalian. Artinya kita sendiri tidak bisa menyiapkan, kita hanya bisa menyiapkan busur panah. Anak-anak panah itu akan berasal sendiri oleh kapasitas kemampuan yang mereka latih dari hari ini. Mungkin itu dia. Di sana Soro Minang TV sadonyo sampai api baterai. Halo, tes 1 2. Di sana Soro Minang TV sadonyo alhamdulillah sudah mulai berakhir. Ibu Riama lah mengantuk dipancing oleh ikan asin ya Bu. Mohon maaf ya Bu. Walaupun tidak menikmati, paling tidak merasakan baunya ikan asin. Iya jahe rasanya. Terima kasih banyak kepada Pak Riki sebagai Wakil Gubernur Lira dan kawan-kawan, Bapak Gubernur Lira Provinsi Kepri dan kawan-kawan yang sudah hadir di SM Cafe. Ibu Riama, salam hormat, terima kasih banyak. Ibu menyempatkan hadir dalam diskusi publik kita sehingga mempunyai nilai diskusi publik itu tentang organisasi masyarakat. Sangat banyak manfaat yang bisa dipetik apa yang disampaikan oleh Ibu Riama tadi.
Buya sebagai salah seorang politisi yang masih aktif saat ini sebagai Ketua DPD PAN Kota Batam, terima kasih banyak yang telah menyampaikan beberapa hal kepada kita Suara Minang TV Sadonyo, kepada kepada Dunsana yang hadir di SMKP Paderiko. Pak Arwin, terima kasih banyak Pak Arwin yang telah memberikan arahan dan segala macam, berbagi pengalaman tentang bagaimana membentuk sebuah karakter, apalagi Bapak memang punya basic dari aparat kepolisian yang benar-benar punya prioritas tentang bagaimana menghasilkan seorang pemimpin yang baik itu. Kepada para penulis yang telah hadir, terima kasih banyak Pak Andi Samutra, Pak Abdiono, Ananda Jariah Reksi Revindi, Ananda Sarif, terima kasih banyak Pak Riki, balik pulang berdoa ya sampai di apa ya. Terima kasih banyak sadonyo, undur-undur sadonyo. Ketua SC pemilihan Gema Minang ya. Kalau udah calon ya. Berarti awak petang mang sengaja hendak mendaftarkan balik. Iya supaya cuma hanya satu orang gitu. Oke, misalnya Suara Minang TV Sadonyo, terima kasih kepada Sunsana Suara Pemirsa dari awal sampai akhir. All kru Suara Minang TV mengucapkan permintaan maaf jika dalam proses dialog ada hal yang tidak pas bagi Dunsana yang ada di rumah. Bagi Dunsana yang hadir di SMKP, kami minta maaf dengan segala bentuk suasana yang ada. Untung itu makanya SMKP tidak pakai AC. Kalau pakai AC mungkin pingsan gitu dari tadi gitu. Memang itulah khasnya kedai kopi ala SMKP. Terima kasih kepada Dunsana yang telah interaktif terhadap kami. Mohon maaf kami tidak bisa membaca semua komentar-komentar yang biasanya kami selalu respon kepada Dunsana setiap kita live streaming. Mohon maaf sebesar-besarnya tidak punya waktu dan kesempatan untuk bisa membaca seluruh komentar yang ada di dalam live streaming kita. Mohon maaf dari awal sampai akhir. Ambo mewakili all kru Suara Minang TV, host Safri Wiwahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awak. Selamat aja, aman aja.